Bastard Munchen versus Ubers. Hari di mana pertandingan antara Bastard Munchen versus Ubers telah tiba. Di saat itu juga Noah mengumumkan susunan pemain inti. Kiper diisi oleh Gagamaru, bek tengah diisi oleh Menser dan Birkenstock, bek kanan diisi oleh Kurona, bek kiri diisi oleh Yukimiya, gelandang bertahan diisi oleh Raichi. Alasan Raichi terpilih dikarenakan selama sesi latihan dalam hal duel bertahan dan fisik, tingkat kemenangan Raichi mencatatkan angka terbaik. Raichi yang akhirnya terpilih menjadi pemain inti sangat berapi-api. Oke, kita lanjutkan di sesi pemilihan. Gelandang serang diisi oleh Ness, sayap kiri diisi oleh Grim, sayap kanan diisi oleh Isagi, striker kanan diisi oleh Kunigami, dan striker kiri diisi oleh Kaiser. Untuk formasi yang akan digunakan adalah 4-4-2. Noah mengatakan bahwa lawannya kali ini adalah Ubers, sebuah tim yang kuat dalam bertahan, dan master mereka adalah Snuffy, seorang ahli strategi. Noah pun berkata, mengharapkan mereka untuk mengerahkan berbagai tindakan balasan yang bertujuan untuk menghancurkan. Kaiser dan Isagi dua pemain kunci di lini serang. Sederhananya, siapapun yang berhasil menghancurkan rencana permainan pertahanan Uber akan menjadi raja tim ini. Raichi yang mendengar perkataan Noah pun berkata, jadi begitu. Pada dasarnya kau ingin aku melindungi kedua pangeran itu, sementara mereka memperebutkan tahta. Noah merespon perkataan Raichi. Kau tidak senang? Raichi menjawab, tidak, sama sekali tidak. Aku akan melakukan tugasku dan menghancurkan semuanya di lini tengah. Jadi kalian berdua pangeran manja lebih baik bersiaplah. Isagi dan Kaiser yang melihat tingkah nyeleneh Raichi hanya menatapnya. Noah menjelaskan bahwa kunci mengalahkan pertahanan yang sangat terorganisir terletak pada kemampuan untuk memenangkan duel 1v1. Dalam pertandingan ini, kemampuan setiap pemain dalam duel 1v1 akan diuji. Noah juga mengingatkan Kaiser untuk tidak terpaku pada Isagi, dan kali ini Noah tidak akan mentolerir permainan Kaiser yang tidak rasional dan tidak logis. Noah juga menyuruh Isagi untuk menguji teori barunya, dan Noah berkata, jika kau seorang striker, buktikan dengan mencetak gol. Isagi menjawab, yes master. Terlihat para pemain Bastard Munchen berjalan di lorong menuju ke lapangan. Kaiser yang berada di samping Isagi berkata, ingat, siapa yang mencetak gol terbanyak, dia yang menang. Jangan lari, Yoichi. Isagi pun menjawab, ku kembali padamu, pangeran brengsek. Terlihat pemain Uber sudah bersiap di lapangan menyambut kedatangan pemain Bastard Munchen. Dan formasi yang digunakan oleh Ubers adalah 3-5-1-1. Untuk pemain Ubers yang berasal dari Blue Lock, ada Aiku, Nico, Aryu, Baro, dan Sendo. Baro yang melihat Isagi datang langsung menemuinya dan berkata, "Yo, aku ingin sekali melawanmu pecundang." Dan makduak, Baro tiba-tiba menghantamkan kepalanya ke kepala Isagi. "Sekarang aku akhirnya bisa melahapmu," ucap Baro yang kesakitan. Baro yang kelaparan melihat makan siang yang mantap juga berkata, "Aku tidak bisa berhenti meneteskan air liur." Isagi melihat sesuatu yang baru pada rambut Baro dan ia pun berkata, "Ada apa dengan rambutmu? Cuman karena berharga 100 juta bukan berarti kau boleh mewarnai rambutmu seenaknya, King. Dasar raja narsis." Baro membalas ejekan Isagi. "Aku memberi warna merah pada rambutku untuk merayakan harga 100 juta. Hargamu cuma 50 juta. Aku 2 kali lipatnya. Kau dengar? 2 kali lipatnya." Isagi yang mendengar pernyataan Baro pun merasa sangat jengkel. Lalu Aiku mendekati Isagi dan berkata bahwa yang akan menduduki tahta Blue Lock adalah kami, Ubers. Isagi yang mendengar perkataan Aiku hanya meringis dan berkata, "Coba saja, kita lihat siapa yang akan bertahan sampai akhir." Terlihat para pemain telah menempati posisinya masing-masing dan komentator berkata, "Baiklah, pertandingan akan segera dimulai. Liga Neo Egois pertandingan kelima, Ubers versus Bastard Munchen. Akankah sang pria 100 juta, Baro Soe, bisa melanjutkan hat-tricknya dengan permainan yang luar biasa? Apakah Mr. Blue Lock Isagi Yoichi akan mencetak gol pertamanya di Liga Neo Egois? Ataukah Kaiser akan melampaui mereka semua dengan Kaiser Impact-nya yang mengerikan?"
Dunia menahan nafas sambil menunggu detik-detik dimulainya pertandingan ini. Dan pertandingan dimulai. Isagi dengan 100% metavisionnya melesat mengamati pergerakan bola. Di sisi lain, Kaiser dan Nes juga sudah bersiap menghancurkan pertahanan Ubers. Nes dan Kaiser melakukan 1-2 untuk melewati pertahanan musuh. Kaiser yang berhasil memenangkan duel 1 vs 1 segera melesat ke depan. Melihat dirinya dihadang oleh 3 orang, Kaiser mengumpan bola ke Nes. Tapi Nes melepaskan bolanya dan bola mengarah ke Grim. Melihat Grim telah menerima bola, Nes langsung berlari menuju ke lini pertahanan musuh. Grim yang mengetahui Nes sudah melewati beberapa pemain musuh segera melepaskan passing panjang ke Nes. Tapi ternyata passing tersebut bukan untuk Nes, melainkan umpan tipuan yang ditujukan ke Kaiser. Nico yang berusaha menahan Kaiser terlihat kesulitan, tapi bola sudah berada di posisi yang tepat untuk tendangan Kaiser Impact. Namun, Lorenzo telah datang dan menyapa Kaiser. "Yo Michael, jadi hargamu sudah 300 juta ya? Berarti kau S-nya dong." Inilah Don Lorenzo, sang pemangsa es. Komentator yang melihat serangan Lorenzo berkata, "Telah diblokir serangan awal Kaiser oleh pemain generasi World 11 Lorenzo." Isagi yang melihat pergerakan Kaiser dipatahkan oleh Lorenzo mengatakan bahwa rencana Kaiser yang tak bisa dibaca Isagi berhasil dibaca oleh Lorenzo dalam sekejap dan menghancurkannya dengan 1 serangan. Isagi mengakui prediksi dan keterampilan fisik Lorenzo sungguh luar biasa. Inilah kemampuan bertahan terkuat di U20 sang bek Don Lorenzo. Lorenzo yang berhasil mengalahkan Kaiser tersenyum dan memamerkan gigi emasnya. Lorenzo juga mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang tidak bisa dibeli dengan uang. Lorenzo mulai menunjuk para pemain dan menyebutkan harga setiap kepala pemain yang ia tunjuk. Lorenzo juga berkata, "Telan semuanya, serangan balik Ubers." Tim Bastard Munchen yang melihat Ubers akan melakukan serangan balik bergegas untuk bertahan. Dengan cepat Kunigami menuju Lorenzo untuk merebut bolanya. Tapi Lorenzo berhasil melewati Kunigami dengan mudah layaknya zombie yang kelaparan. Raichi si stamina gila telah muncul untuk menghentikan Lorenzo. Lorenzo yang melihat Raichi berkata, apa kau bernilai 0? Itu tidak layak kan?" Raichi yang melihat dribble Lorenzo berkata, "Dribble apa ini? Aku tidak bisa membaca gerakannya. Bagian atas dan bawah bermain secara terpisah." Dan dengan tarian zombie, Lorenzo berhasil membuat bingung Raichi dan melumpuhkannya. Igaguri yang melihat aksi Lorenzo sangat tidak percaya, dikarenakan Lorenzo adalah pemain bertahan. Tapi Lorenzo bisa mematahkan lini tengah Bastard Munchen dengan menggiring bola sendirian. Lorenzo mengumpan ke Sendo mengumpan ke Abdi dan dikembalikan lagi ke Lorenzo. Dengan menggunakan tiki taka, Lorenzo dan kawan-kawan berhasil mengobrak-ngabrik lini tengah Bastard Munchen. Hiyori yang melihat fenomena permainan Ubers menjelaskan bahwa ini adalah hal terbaik dari Ubers dalam situasi bertahan. Dalam situasi bertahan, Lorenzo ditempatkan di ujung lapangan dan setelah mendapatkan bolanya, Lorenzo akan menyerang dari setengah lapangan seorang diri. Setelah itu menekan dengan lebih banyak pemain untuk memenangkan bola. Lorenzo yang membawa bola juga mengubah posisinya dengan Nico. Nico mundur menjadi pemain bertahan, sedangkan Lorenzo maju menjadi support atau playmaker sebagai gelandang tengah. Dalam satu gerakan menghancurkan serangan balik jarak jauh zombie, inilah pusat dari bek tengah kelas dunia, Don Lorenzo, sekaligus kekuatan dan disiplin tim Ubers. Terlihat Lorenzo telah berada di depan zona kotak penalti dan ia pun bersiap untuk menembak. Birkenstock yang melihat Lorenzo akan menembak mencoba untuk mengebloknya, tapi ternyata itu hanyalah tipuan. Lorenzo membawa bolanya ke udara. Hiyori dari bangku cadangan melihat bahwa ada sesuatu yang salah dari Lorenzo. Dan ternyata benar saja, Lorenzo melakukan passing yang mengarah pada Raja Tiran. Semua pemain Bastard Munchen tidak ada yang menyadarinya bahwa sang raja telah muncul dari dalam hutan untuk memangsa mereka semua. Namun, siapa sangka raja malah dilahap oleh buruannya sendiri, yang lain tidak lain adalah Isagi Yoichi. Komentator yang melihat pergerakan menakjubkan dari Isagi berkata, "Wah, Isagi Yoichi! Dalam satu gerakan cepat, dia memotong serangan Ubers." Isagi yang berhasil menjalankan rencananya merasa bahwa larinya, lompatannya, dan sentuhannya terasa lebih baik dibanding pertandingan terakhir. Dan sekarang tubuhnya mulai terbiasa untuk mengimbangi cara berpikirnya.
Isagi merasa bahwa latihan kerasnya telah terbayar lunas dan sekarang saatnya mencetak gol melalui serangan balik. Isagi melakukan one-two dengan Kurona untuk melakukan serangan balik. Yukimiya yang melihat pergerakan Isagi dan Kurona berkata, "Jadi inilah yang kau tuju, Isagi." Dengan posisi Lorenzo yang begitu maju ke lapangan, Ubers masih belum mengorganisir pertahanan mereka. Isagi Kurona, Planet Hotline. Dengan cepat Isagi dan Kurona meluncur menghancurkan pertahanan Ubers. Yukimiya yang melihat Isagi berhasil melewati lawan dengan mulus, berniat untuk menjalankan filosofi Bastard Blue Lock, yaitu saling melahap satu sama lain. Isagi dengan Metavision mengetahui gerak-gerik Yukimiya dan selanjutnya menggunakan Yukimiya sebagai alat untuk melewati lawannya. Yukimiya yang melihat pergerakan Isagi mengatakan, "Sangat baik. Kemampuan menggiring bolanya menjadi jauh lebih baik. Tunggu dulu, orang ini untuk melewati lawan yang masuk, dia sengaja menggunakanku sebagai umpan." God Vision. Bahkan sampai sekarang dia masih terus berkembang, seperti yang diharapkan dari rivalku. Terlihat Kaiser mendekati Isagi, tapi di sisi lain Lorenzo juga menjaga Kaiser sembari mengatakan, "Merencanakan sesuatu, Michael, bukan berarti itu penting karena kau berada dalam kuncian, Ace." Nico yang melihat Isagi dan Kurona bergerak begitu cepat mengancam gawang mengatakan bahwa semenjak Lorenzo menandai Kaiser, Lorenzo tidak akan mundur ke lini belakang. Jadi jika terkena serangan balik, prioritas utama sebagai garis pertahanan bukanlah mencuri bola, melainkan fokus untuk memperlambat serangan mereka. Setelah menjelaskan hal tersebut, Nico berkata, "Formasi bertahan yang dirancang untuk menghentikan serangan balik cepat dengan memperlambat laju permainan. Kita akan melakukan pencurian setelah itu." Nico yang melihat pergerakan Isagi tidak melambat sama sekali berkata, "Dia menerjang, bukannya melambat. Sial, mereka berdua. Mereka tahu kami akan bertahan seperti ini. Jadi mereka memutuskan untuk menantang kami." Dengan cepat Isagi menyelinap di antara Nico dan Aigu. Kurona melihat Isagi berhasil lolos dari hadangan lawan dan langsung melakukan passing ke Isagi. Namun Isagi yang siap menyantap bola dibayang-bayangi oleh Nes berkata, "Jika Lorenzo menghalangi jalan Kaiser, ini tugasku untuk menghancurkanmu dengan cara apapun." Yoichi, setelah mempelajari tembakan langsungmu, aku menyadari itu sampah, tembakan cacat yang hanya bisa kau tembak dengan kaki kanan. Itu benar sekali, aku menjatuhkanmu dari keseimbangan kau tamat. Satu sampah Yoichi segera datang, hei. Namun Isagi membantah itu semua dan berkata, "Pikirkan lagi, brengsek." Duar! Tiba-tiba Isagi melakukan tembakan langsung menggunakan kaki kiri layaknya sang cyborg Kunigami. Nes yang melihat kejadian tidak terduga itu hanya bisa melotot terheran-heran. Dan dengan ini Isagi telah mencetak gol pertamanya di Liga Neo Egois dan membuat unggul Bastard Munchen dengan skor 1-0. Nes yang melihat kejadian tidak masuk akal itu kebingungan dan berkata, "Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Pola serangan yang tidak diketahui, menembak tembakan langsung dengan kaki kiri, tidak ada tentang itu, Yoichi. Kau tidak mampu mencetak gol dengan kaki kiri di pertandingan terakhir. Namun dalam beberapa hari terakhir apa yang kau lakukan dengan tubuhmu?" Kita flashback ke 5 hari yang lalu sebelum pertandingan. Terlihat Isagi yang memasuki training room untuk menemui Kunigami. Isagi berkata, "Yo penggila otot, aku butuh bantuanmu." Setelah melihat teknik diving dari Ikaguri, Isagi menyadari bahwa kelemahan tembakan langsung miliknya hanya bisa ditembakkan dengan kaki kanan secara akurat. Dan ketika melihat perkembangan Kunigami di World Cup, Isagi tahu kalau Kunigami berhasil menggunakan kedua kakinya setelah meniru kemampuan fisik Noel Noah. Isagi akhirnya menemukan solusi untuk menutupi kelemahan tendangan langsung miliknya, dan ia pun minta tolong pada Kunigami dan berkata, "Jadi tolong ajarkan aku, Kunigami, bagaimana aku bisa menembak dengan kedua kaki." Kunigami yang melihat Isagi masuk secara tiba-tiba dan minta tolong menyuruh Isagi untuk pergi. Tapi Isagi yang keras kepala tetap mengikuti Kunigami dan berkata, "Kalau begitu izinkan aku berlatih denganmu. Aku ingin mempelajari bagaimana kau menggunakan tubuhmu." Kunigami yang mendengar perkataan Isagi berkata, "Tentu saja tidak. Kau hanya akan menghancurkan spesifikasimu. Aku terpaksa harus bermain dua kaki untuk bertahan di World Cup. Tapi itu hanya berhasil karena aku memiliki atribut fisik yang diperlukan untuk melakukannya."
Kunigami menjelaskan pada Isagi bahwa tipe tubuh Isagi benar-benar berbeda dengan milik Kunigami. Jika Isagi meniru gaya latihan Kunigami, maka Isagi akan menumpuk beban di tempat yang salah dan keseimbangan tubuhnya akan terganggu. Semakin besar kemungkinan performa Isagi juga akan menurun. Kunigami juga berkata pada Isagi, jika Isagi masih ingin menjadi lebih kuat dengan menggunakan jalan pintas, maka tamatlah riwayatnya sebagai pemain sepak bola. Isagi yang mendengar peringatan Kunigami berkata dalam hatinya, apa dia hanya memperingatkanku untuk mencegahku menghancurkan diri sendiri? Kau adalah orang yang baik, Kunigami. Terlihat Isagi mengejar Kunigami dan meminta Kunigami untuk membiarkannya menonton sesi latihan Kunigami. Di saat bersamaan, Kunigami dan Isagi bertemu Chigiri yang sedang berada di strata Dirman. Isagi yang melihat Chigiri ada di sana bertanya, "Ya, kau, tidak, tunggu, apa yang kau lakukan di strata Dirman?" Chigiri membalas perkataan Isagi dan menjelaskan alasannya datang ke strata Dirman. Aku datang untuk menemui Kunigami. Orang ini pada dasarnya menghantuiku selama dan setelah pertandingan. Ada sesuatu yang harus kukatakan padanya. Sambil menengok Kunigami, Chigiri berkata, Kunigami merespon Chigiri dan berkata, "Enyahlah, tidak ada yang perlu kukatakan padamu, jadi hentikan saja." Chigiri yang dicuekin sama Kunigami pun berkata, "Aku mengerti, kalau begitu dengarkan saja apa yang kukatakan. Aku mengerti bahwa kau telah berubah, Kunigami. Gaya bermain dan auramu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tapi aku juga sudah berubah. Mulai sekarang, aku akan mengawasimu. Jadi kau sebaiknya mengawasiku juga, mengerti?" Dari pintu masuk terdengar suara, "Halo, apa ini semacam reuni kelas?" Bachira yang membawa bola telah datang dan menyapa Isagi dan kawan-kawan. Tapi tiba-tiba maju wedak. Bachira dengan keras melempar bola ke muka Isagi. Isagi seketika langsung marah dan berupaya membalas perbuatan Bachira. Bachira yang dikejar-kejar Isagi mengatakan, "Plus aku ingin nongkrong bareng dengan Isagi." Isagi tiba-tiba terdiam mendengar perkataan Bachira. Bachira melanjutkan perkataannya, "Aku melihat pertandingan Bastard versus Mansen di monitor, itu epic. Kalian semua meneteskan jus ego dari setiap pori-pori tubuh kalian." Isagi dan Chigiri terlihat bingung dengan penjelasan Bachira. Tiba-tiba Bachira menunggangi Kunigami dan berkata, "Ayo berlatih bersama." Kunigami yang melihat mantan rekan-rekannya mendekatinya seperti magnet berkata, "Satu demi satu, aku tidak tertarik dengan omong kosong reuni persahabatan." Bachira menjelaskan tujuannya datang ke strata Dirman, yaitu untuk menguji seberapa efektif kemampuan dribbling barunya terhadap lawan papan atas. Bachira pun berkata, "Mari kita saling menghancurkan seperti dulu." Mendengar perkataan Bachira, Chigiri pun merespon, "Kalau begitu, mari kita mainkan 2 versus 2. Aku ingin meningkatkan kecepatan dan klitorisku untuk meningkatkan formula emasku." Lalu Bachira menyaut, "Kalau begitu, aku akan bekerja sama dengan Isagi." Terlihat Isagi mulai tercerahkan dan berkata, Itu dia. Baik Bachira dan Chigiri, meskipun mereka berdua mendapatkan senjata baru sejak bergabung dengan Liga Neo Egois, mereka tidak mengubah gaya bermain mereka secara total, melainkan mereka membuat penyesuaian kecil yang lebih memaksimalkan dan meningkatkan senjata terkuat mereka." Isagi pun menyadari bahwa dirinya tidak perlu melakukan banyak perubahan pada dirinya. Yang ia perlukan hanyalah senjata khusus untuk kaki kirinya. Sementara Isagi terus meningkatkan level senjata utamanya direct shot, di sisi lain Isagi juga akan mendapatkan senjata sekunder yang melengkapinya. 2 versus 2 hari itu memberi Isagi petunjuk tentang tembakan langsung kaki kirinya. Dengan senjata sekundernya, Isagi akan mendominasi permainan. Kita kembali ke lapangan. Aiku yang melihat aksi Isagi berkata, "Isagi memang luar biasa. Tembakan langsung dari kaki kiri ya. Itu pasti beberapa kode curang. Tapi tidak mungkin untuk menjadi berkaki 2 hanya dalam beberapa hari. Jika itu masalahnya, maka tembakan kaki kiri itu..." Di sini Aiku seperti mengetahui trik rahasia dari kaki kiri Isagi. Kita lihat ke depannya, apakah Aiku akan berhasil menghentikan Isagi Yoichi. Lorenzo mulai tertarik pada Isagi dan mendekatinya. "Yo, tidak buruk, aku menyukaimu. Kira-kira itu membuatmu menjadi ace sama seperti Michael. Itu tidak masalah bagimu." Isagi menjawab pertanyaan Lorenzo. "Pastikan kau tidak memilih orang yang salah untuk ditandai zombie bajingan." Lorenzo merespon pernyataan Isagi dan berkata, "Jangan sombong karena mencetak 1 gol keberuntungan kucing kecil. Meow."
Melihat rekan-rekannya sudah bersiap di posisi masing-masing, Lorenzo berkata, "Baiklah Ubers, waktunya untuk mulai bekerja." Dan permainan dimulai kembali. Setelah kick-off dilakukan, Isagi langsung mengaktifkan metavisionnya. Lorenzo terlihat tidak melakukan pergerakan untuk melakukan penyerangan. Bahkan kecepatan serangan Ubers agak melambat dan memilih untuk memprioritaskan penguasaan bola. Dan perlahan-lahan mulai merengsek maju ke depan lapangan. Seolah-olah mereka sedang menunggu waktu yang tepat untuk membalikan keadaan. Isagi yang melihat Baru melakukan pergerakan tanpa bola terus memantaunya karena titik fokus serangan Ubers berpusat kepada Baru. Isagi yang melihat semua pergerakan di lapangan siap melahap siapapun yang menghalanginya. Sebelum kita lanjut ke permainan, kita flashback di saat Baru dan kawan-kawan pertama kali menginjakan kakinya di Strata Itali. Snowy menyambut kedatangan para pemain Blue Lock dan berkata, "Selamat datang tuan-tuan. Kalian mungkin sudah mengenalku, tapi aku adalah Master Ubers. Namaku Snowy, senang bertemu dengan kalian. Sebelum kita mulai latihan, aku ingin bertanya pada kalian semua, apa arti sepak bola bagimu?" Sendo menjawab, "Impianku." Aryu menjawab, "Semuanya." Aiku menjawab, "Sesuatu yang kupertaruhkan seluruh hidupku." Snowy yang mendengar jawaban dari para pemain Blue Lock berkata, "Aku mengerti, semua jawaban yang murni dan remaja. Baiklah, jawablah ini. Apa yang akan kau lakukan jika kau tidak bisa menjadi pro? Apa yang akan kau miliki jika sepak bola diambil darimu? Tidak ada salahnya mengabdikan dirimu pada sepak bola karena kau menyukainya. Tapi cedera dan kemunduran bisa saja terjadi. Aku bertanya padamu, apa yang akan kau lakukan jika suatu hari nanti karena satu dan lain hal, kau tidak lagi bisa bermain sepak bola?" Terlihat para pemain Blue Lock kebingungan untuk menjawab. Snowy pun melanjutkan kata-katanya, "Mereka yang tidak bisa menjawab pertanyaan ini akan selamanya menjadi pemimpi amatir. Bagi seorang profesional, menang adalah tugas dan kewajiban. Dengan menang, kita akan mendapatkan uang dan menyediakan makanan di atas meja. Sekarang aku ingin kalian semua mengingatnya. Sepak bola adalah sebuah pekerjaan." Terlihat sebuah hologram muncul di sekitar Snowy dan sekitar para pemain. Snowy pun melanjutkan penjelasannya dan berkata, "Anggaplah klub seperti Ubers sebagai sebuah perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, game adalah kesepakatan bisnis, dan para pemainnya adalah para karyawan. Aku telah mempelajari data setiap orang dari kalian. Rencana permainan, sepak bola situasional, offense defense, semua berbagai strategi ada di depanmu." Terlihat para pemain terkagum-kagum dengan apa yang ditunjukkan oleh Snowy. Aiku pun bertanya pada Snowy, "Apa Anda membuat strategi ini sendiri?" Snowy menjawab, "Benar sekali. Jika kau berhasil mengingat semua strategi yang kubuat dan mengeksekusinya dengan sempurna, kau pasti akan menang. Namun jika kita kalah karena strategi yang tidak kuantisipasi, maka semua tanggung jawab ada di tangan sang presiden. Kalian para karyawan tidak bisa disalahkan. Mari kita jalankan bisnis ini, tuan-tuan." Nico yang melihat semua analisis Snowy di hologram berkata, "Ini adalah cara berpikir yang cukup menarik. Semua strateginya memanfaatkan sepenuhnya kemampuan individu kita. Ditambah lagi, ia menyiapkan variasi yang berbeda, tergantung pada susunan pemain. Jika kita bisa mengeksekusi ini dengan sempurna, kita akan menang. Jika kita berhasil bertahan di sini, tanpa keraguan, kita akan menjadi lebih kuat secara eksponensial." Semua pemain Blue Lock di sana sangat yakin dan optimis setelah melihat proyek yang diberikan oleh Snowy dan mereka memilih untuk menjadi karyawan di Ubers. Di saat semua orang menginginkan untuk menjadi karyawan Ubers, King Baru berkata lain, "Sungguh filosofi yang lemah dan tidak tegas. Aku datang ke sini bukan untuk memainkan gaya sepak bola yang lemah." Setelah mengatakan hal tersebut, King Baru pergi meninggalkan ruangan pertemuan. Snowy yang melihat penolakan Baru menjadi tertarik padanya. Singkat cerita, Baru sedang melakukan latihan di training field. Snowy datang menemui Baru dan berkata, "Tembakan yang bagus Baru Zoe, spesifikasi fisikmu juga merupakan yang terbaik. Melihat data yang ada di antara Ubers, kau paling cocok menjadi seorang striker. Jadi kumohon, meskipun kau berpura-pura, bisakah kau mencoba filosofi sepak bolaku setidaknya sekali?" Baru menjawab, "Kau serius menyebut dirimu seorang master?" Aku menolak. Bagiku sepak bola bukanlah sebuah pekerjaan. Itu adalah cara bagiku untuk menjadi seorang raja. Aku akan menaklukkan dunia dengan caraku.
Jadi jika kau ingin memanfaatkanku, maka kau harus menyelesaikan diri dengan filosofiku, master yang menyebalkan. Snoofy tertawa mendengar pernyataan Barrow dan dalam sekejap Snoofy berlari merebut bola di hadapan Barrow sembari berkata, "Kau menganggap dirimu seorang jenius, seorang elit yang lebih baik dari orang lain. Apa aku benar?" Melihat tindakan Snoofy, Barrow sangat kesal dan berniat melawan. Snoofy pun melanjutkan perkataannya, "Sebelum kau menjadi seorang pesepak bola, kau hanyalah seorang manusia biasa. Jika kau tidak dapat memahami perbedaan itu, maka kau hanyalah seorang amatir." Dengan penuh emosi, Barrow mulai berlari dan bersiap merebut bola. Snoofy pun melakukan dribbling yang mengecoh Barrow sembari menceramahi Barrow. "Pada akhirnya, kau menjalani hidup dengan meremehkan mereka yang kau anggap tidak berbakat. Bakatmu adalah anugerah yang diwariskan oleh orang tuamu padamu. Jika kau tidak memahami hal itu, kau bukanlah seorang pemain sepak bola profesional." Barrow menjawab perkataan Snoofy. "Hah? Omong kosong macam apa itu? Jadi jika aku berterima kasih pada ayah dan ibuku, aku bisa menjadi pemain terbaik di dunia? Kalau begitu, aku akan menjadi nomor 1 tanpa berterima kasih. Aku akan menjadi striker nomor 1 di dunia yang paling tidak tahu terima kasih." Dengan tenang dan sabar, Snoofy tetap melanjutkan ceramahnya dan berkata, "Baru Zoe, ada suatu masa di mana aku sama sepertimu, menjalani hidup hanya dengan mengandalkan bakatku. Di sampingku ada sahabatku. Kami memanfaatkan sepenuhnya kekayaan dan kemewahan yang didapat dengan menjadi pemain superstar. Kami percaya bahwa kami akan menjadi raja di dunia sepak bola. Tapi kami mengacaukannya." Brawak! Snoofy membodi Barrow sampai tersungkur di tanah. Snoofy melanjutkan kata-katanya, "Kami melewatkan pelatihan dan keterampilan kami berkurang. Mengalami cedera karena terlalu banyak bekerja, kehilangan tempat kami di tim inti dan terlibat dalam beberapa skandal. Ketika seorang pria jatuh hanya butuh waktu sekejap. Akhirnya semangatnya pun hancur, dan sahabatku bunuh diri." Barrow langsung berekspresi tegang ketika mendengar sahabat Snoofy bunuh diri. Snoofy pun melanjutkan kata-katanya, "Baru Zoe, apa kau dapat mencintai diri sendiri ketika kau tidak lagi dipandang seorang jenius? Sebelum kau menjadi seorang pemain sepak bola, kau adalah seorang manusia biasa. Terlepas dari apa kau berbakat atau tidak, jadi hargailah hidupmu. Jadi Baru Zoe, mari kita bekerja sama. Apa kau tertarik untuk menggantikanku sebagai Raja Ubers berikutnya?" Barrow menatap Snoofy dan berkata, "Aku menolak." Snoofy yang ditolak oleh Barrow terlihat kaget dan tidak bisa berkata-kata. Sebelum meninggalkan Snoofy, Barrow berkata, "Aku adalah aku. Aku berbeda dengan temanmu yang memutuskan untuk bunuh diri. Selain itu, aku tidak ingin mahkota yang diwariskan padaku. Aku juga tidak ingin menjadi sepertimu, seorang pengecut yang takut akan masa depan." Terlihat Barrow berada di lorong bersama dengan rekan-rekannya. Aiku yang mendengar percakapan Barrow dan Snoofy berkata, "Wow, King, tidak bisa dipercaya kau menolak kesempatan seperti itu." Barrow menjawab perkataan Aiku, "Tidak bisa dipercaya kalian para bajingan benar-benar percaya pada omong kosongnya. Seperti yang kukatakan padanya, aku hanya berjuang untuk diriku sendiri." Singkat cerita, Barrow merelaksasikan diri di ruang relaxation theater room. Di saat Barrow sedang menikmati relaksasinya, tiba-tiba layar monitor berganti dengan film horor. Seseorang juga datang ke tempat Barrow dan berkata, "Daripada bersantai di hutan, ayo kita nonton film, oke?" Sepertinya Snoofy tertarik padamu. Melihat Lorenzo makan popcorn berjatuhan kocar kacir, Barrow pun langsung memarahi Lorenzo. Lorenzo pun melanjutkan kata-katanya sambil makan popcorn tentunya. Karena dia memenangkan trofi untuk setiap tim yang dia bela, Snoofy dikenal sebagai pembawa mahkota. Namun alasan sebenarnya dia bermain sepak bola, alasan mengapa dia ingin menang di 5 liga besar, adalah untuk mencapai mimpi yang pernah ia bagikan dengan sahabatnya. Dia akan mencapainya setelah dia memenangkan Serie A bersama Ubers. Setelah itu dia akan pensiun. Dia telah mengumumkan bahwa ia berencana untuk menjadi seorang pelatih setelah pensiun. Itulah mengapa Snoofy mencari seorang striker untuk menggantikannya. Oke? Barrow yang mendengar perkataan Lorenzo tentang Snoofy berkata, "Aku tidak peduli. Bersihkan kekacauanmu, bajingan." Lorenzo langsung nyengir dan memamerkan gigi emasnya ke Barrow. Barrow merasa jijik dengan gigi Lorenzo dan menyuruh Lorenzo untuk menyingkir. Lalu Lorenzo melanjutkan perkataannya, "Aku tinggal di tempat kumuh saat masih kecil.
Orang tuaku menelantarkanku. Aku bertahan hidup di jalan dengan menipu orang dari uang mereka. Setelah menjalani kehidupan yang buruk itu begitu lama, aku mulai kehilangan harapan. Aku hampir mati. Lalu dia datang dan berbicara padaku. "Hei nak, mau bermain sepak bola denganku?" Aku yang tersungkur lemas meminta uang padanya, dan dia mengatakan, "Tentu, berapa banyak yang kau inginkan? Mari berbisnis bersama." Pada awalnya aku berpikir, siapa bajingan gila ini? Itulah mengapa aku menantangnya. "Beri aku uang sekarang juga, mengganti gigi busukku dengan gigi emas." Menurutmu, apa yang dilakukan Snoofy setelah itu? Dia menyeretku ke dokter gigi terdekat dan meminta mereka memberiku gigi emas. Begitu saja hidupku berubah dalam sekejap. Itu gila kan? Aku seorang landak jalanan yang tidak punya apa-apa menjadi pemain sepak bola. Baro yang mendengar Lorenzo menceritakan masa lalunya dengan Snoofy bertanya, "Apa maksudmu?" Lorenzo menjawab perkataan Baro. "Yang ingin ku katakan adalah Snoofy adalah tipe pria yang tidak akan meninggalkan mereka yang kurang beruntung. Dia cukup gila untuk memberi mereka masa depan, oke?" Terlihat Snoofy mendatangi Baro dan Lorenzo dan berkata, "Hei kalian berdua, saatnya untuk latihan. Ya, jika kau menginginkannya." Lorenzo tampak sangat bersemangat mendengar ajakan Snoofy. Baro yang melihat Snoofy akan pergi berkata pada Snoofy, "Tunggu sebentar, aku akan bekerja sama denganmu, tapi bukan sebagai penerusmu. Aku akan menjadi seorang striker yang melampauimu. Snoofy, tugasmu adalah membantuku menjadi raja dunia sepak bola, oke?" Lorenzo nyengir mendengar perkataan Baro. Di sisi lain, Snoofy juga tersenyum dan berkata, "Luar biasa Baro Zoe. Kau mendapatkan kesepakatan untuk dirimu sendiri. Mulai sekarang, tim ini akan bertindak sebagai tangan dan kakimu. Strategi kita akan berpusat padamu. Itulah mengapa tugasmu adalah mengasah dan mengembangkan kemampuan sebagai seorang pemburu gol, terutama dalam permainan 1v1 melawan kiper. Pertama, bidikan kurva jarak menengahmu dari jarak 28 meter sudah sangat bagus. Tapi tembakan itu mudah dihentikan jika kita bisa mengetahui waktu dan gerakannya. Kiper kelas dunia tidak akan membiarkanmu mencetak gol dengan mudah. Ingat, kau tidak menembak ketika kau menginginkannya. Kau menembak begitu musuh menurunkan kewaspadaannya." Kita kembali ke lapangan. Baro terus berlari ke depan sembari melihat pergerakan bola. Baro pun berhasil melewati dua pemain bertahan Bastard muncul. Sendo yang melihat Baro berhasil lolos dari penjagaan segera mengumpan bolanya ke Baro. Baro langsung menerobos dengan cepat dan siap mengambil umpan Sendo. Tapi sayang sekali, umpan berhasil dipotong oleh Isagi Yoichi. Isagi yang berhasil memotong bola berkata, "Terlalu mudah, kalian semua harus melakukan yang lebih baik dari itu." Baro dengan tenang berkata, "Tangkap dia." Seketika dan secara serentak, beberapa pemain Ubers mengepung Isagi yang membawa bola. Isagi yang belum siap dengan kondisi itu tidak bisa berbuat banyak dan berkata, "Sebuah tekanan tinggi saat aku berhasil mencuri bola. Ditambah lagi, tidak hanya kecepatan mereka yang meningkat, tapi juga press yang terkoordinasi. Apa-apaan sistem ini?" Terlihat Isagi masih berusaha menjaga bolanya mati-matian. Namun apa daya, dalam sekejap mata Niko berhasil merebut bola sembari berkata, "Terlalu lamban. Kau telah jatuh dalam perangkap. Tujuan selesai." Isagi tampak tidak percaya bahwa rencananya telah terbaca oleh Ubers. Isagi juga menjelaskan bahwa Ubers menyerang secara perlahan melalui strategi berisiko rendah. Jika lawan mencuri bola, curi kembali dengan melakukan pressing tinggi yang cepat dan terkoordinasi. Setelah mendapatkan bola kembali, manfaatkan serangan balik pendek. Menurut Isagi, strategi tim Ubers sangat terkoordinasi. Ide strategi semua orang di Ubers berada di halaman yang sama, seolah-olah 11 pemain itu adalah satu organisme yang sangat besar. Melalui pertukaran taktik dan ide, para pemain Ubers yang kompak dengan mudah mencuri bola dan menyerang melalui serangan balik pendek. Mampukah Munchen menghalau serangan mereka? Gagamaru yang melihat serangan balik Ubers berkata, "Cara Ubers membalikkan keadaan sangat mengesankan. Siapa yang akan menembak?" Niko mengumpan ke Sendo. Sendo langsung melakukan umpan terobosan ke Baro. Gagamaru yang melihat pergerakan umpan mengumpan Ubers mengatakan bahwa pada akhirnya yang akan menjadi Algojo tetaplah King Baro. Yukimiya berupaya memotong sudut tembakan Baro dan menyerahkan sisanya pada Gagamaru. Tapi siapa sangka, raja dari segala raja ternyata mengumpankan bolanya pada rekannya. Gagamaru yang melihat kejadian itu berkata, "Baro mengumpan?
Bagaimana mereka bisa menyuruhnya melakukan hal itu? Sendo melesat maju dan terlihat melakukan sebuah tapping umpan. Gagamaru yang melihat banyak orang bergerombol di antara bola berkata, "Tidak terlihat. 1, 2, di ruang yang padat itu. Tunggu, siapa yang memegang bola saat ini? Hei, tunggu." Seekor pemangsa secara konstan mengendap-endap masuk dalam keramaian itu, menggunakan inderanya untuk melihat saat mangsanya rileks dan menurunkan kewaspadaannya. Isagi yang sadar akan kejadian itu berkata, "Sial, mereka menghalangi pandangan kiper sehingga dia tidak bisa melihat bola." Titik buta dalam sekejap, sebuah langkah yang membutuhkan kerjasama tim tingkat tinggi. Dan Madoar, Stiet shot telah diluncurkan oleh Baro melalui bayang-bayang yang tidak terprediksi oleh kiper. Gagamaru hanya melongo, tidak bisa merespon tendangan mematikan dari Baro. Dan gol! Dengan ini Baro berhasil menyamakan kedudukan dengan skor 1-1. Kerja yang luar biasa, layani aku Ubers, ucap Barusoe yang berhasil menikam mangsanya dari kegelapan yang tidak terduga. Komentator yang melihat gol spektakuler dari Baro berkata, "Kiper tidak bisa bergerak selangkah pun." Dengan tembakan siluman jarak menengah Barusoe yang mematikan, Ubers menaikkan level permainan kembali. Baro yang melihat permainan Isagi membosankan berkata, "Ada apa Isagi? Jangan bilang hanya itu yang kau punya, pecundang sialan." Isagi pun hanya terdiam di hadapan Baro. Isagi mengatakan bahwa tak ada cara lain untuk menghentikan tembakan Baro. Isagi juga menjelaskan bahwa pemain Ubers datang dengan rencana permainan yang dirancang untuk menghancurkannya. Setelah merebut bola darinya, pemain Ubers segera melakukan serangan balik. Bahkan sebelum Isagi menghentikan mereka menjalankan rencana mereka dengan sempurna dan mencetak gol. Menurut Isagi, formasi Ubers begitu selaras dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan cepat, serta memerlukan latihan keras. Tim dengan segudang rencana kontingensi untuk menyerang dan bertahan. Inilah tulang punggung kekuatan Ubers. Tapi Isagi masih bertanya-tanya tentang gol jenius Baro. Fakta bahwa Gagamaru bahkan tidak bisa bereaksi berarti Baro tidak menembak ketika dia ingin menembak. Dengan sabar Baro menunggu saat yang tepat untuk menunggu waktu yang tepat bagi Gagamaru untuk menurunkan pertahanannya. Terlihat Isagi menyadari sesuatu dan berkata, "Jadi begitu cara baru untuk memanfaatkan visionnya." Tentu saja dengan kemampuan menembak yang dimiliki Baro, jika dia berhasil memanfaatkan timing dari kiper lawan, dia bisa memproduksi gol secara massal dengan efisien. Itulah mengapa dia selalu menjaga pandangannya saat bermain. Dengan begitu dia dapat melihat dengan tepat lawan menurunkan pertahanannya. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah karya Baro. Vision yang menghususkan diri dalam membaca kiper dalam 1 vs 1 untuk menghasilkan banyak gol. Predator A, sebuah vision yang sangat berbeda dengan Metavision. Terlihat Nes yang begitu frustasi karena sejak awal pertandingan dirinya tidak bisa berbuat banyak. Tapi Kaiser datang dan menenangkan Nes. Kaiser mengatakan bahwa targetnya saat ini adalah Lorenzo. Jika dirinya bisa mengalahkan Lorenzo, maka ia akan menang. Nes pun mengatakan bahwa dia mengerti dan meminta Kaiser untuk menyerahkan Lorenzo padanya. Kurona yang bersama Isagi mengatakan bahwa dirinya cukup kesal dengan strategi Ubers. Yukimiya yang berada di sana bertanya pada Isagi, apakah Isagi punya semacam strategi? Isagi menjawab pertanyaan Yukimiya dan berkata, sebuah strategi tidak akan berguna jika musuh mampu memprediksi dan melawannya. Ingat apa yang Noah katakan pada kita sebelum pertandingan. Kunci dari permainan ini memenangkan duel 1 vs 1-mu. Dan permainan telah dimulai kembali. Kaiser mengumpan ke Nes. Nes yang dihadang Sendo mengembalikan bola ke Kaiser. Nes dan Kaiser berencana untuk mendominasi sepertiga lapangan tengah, karena itu memang keahlian mereka berdua. Lorenzo yang melihat ES mendribel bola siap menghadang. Michael, 1 vs 1 oke? Kaiser menjawab tantangan Lorenzo. Ini adalah 2 vs 1, kau orang aneh bergigi emas. Dengan cepat Nes menyusul Kaiser dan membantunya melewati Lorenzo. Dengan menggunakan block and lob, Nes berhasil meloloskan Kaiser dari penjagaan Lorenzo. Tapi si landak terbang telah muncul dan berhasil menyapu bersih umpan dari Nes. Kaiser yang melihat bola bebas mengarah pada Nes berteriak, "Nes, bola bebas!"
Namun Lorenzo tidak membiarkannya begitu saja dan langsung melakukan blocking ke Nes. Layaknya elang yang menyambar, Isagi memotong bola bebas itu sembari berkata, "Tak cukup bagus Lorenzo." Isagi menjelaskan bahwa dirinya telah mendapatkan bolanya dan melihat duel yang ia menangkan. Dalam aliran bola yang kacau, dalam situasi 1 vs 1, Metavision jauh lebih baik. Dan Masruak, Nico datang menyambar layaknya petir sampai-sampai membuat mereka berdua jatuh tersungkur di tanah. Nico yang telah bangkit dari tanah berkata, "Isagi-kun, seperti yang diharapkan, penglihatan dan kecerdasan sepak bolamu adalah yang terbaik. Kita adalah dua burung yang sama." Isagi menatap Nico dan berkata, "Nico, kau juga menggunakan Metavision?" Nico menjawab pertanyaan Isagi. "Metavision, apa itu?" Isagi pun menjelaskan tentang Metavision pada Nico. Isagi mengatakan, Metavision adalah menangkap segala sesuatu yang terjadi dengan penglihatan periferal, dan kemudian secara bersamaan memproses dan menganalisis setiap pergerakan seseorang di lapangan. Nico mengerti dengan penjelasan Isagi. Nico menjelaskan bahwa yang dilakukannya barusan adalah melacak bola sambil mengawasi pergerakan Isagi, karena dirinya melihat Isagi dan bola di area berbahaya. Dirinya berlari ke depan, meskipun itu berarti melawan strategi yang diatur tim. Setelah menjelaskan hal itu, Nico berkata pada Isagi, "Tapi kau benar, ini pertama kalinya aku melihat lapangan jelas ini. Metavision ya, menarik." Aiku yang tersenyum melihat aksi Nico berkata, "Nes Nico, meskipun kau merusak formasi dan keluar dari jalur, itu adalah sebuah tackle hebat. Kembalilah ke formasi." Terlihat baju Isagi ditarik oleh Raichi, dan Raichi yang marah mengatakan bahwa Isagi terlalu mudah kehilangan bola. Jika saja Isagi mempertahankan bola, pasti timnya punya peluang bagus untuk mencetak gol. Isagi yang dimarahi oleh Raichi meminta maaf. Raichi pun berkata pada Isagi bahwa menurut penglihatannya, Isagi mendapatkan peluang untuk mendapatkan bola liar dan mengambilnya. Ditambah lagi, bola liar tersebut memantul ke arah Isagi, dan Isagi malah kehilangan bola tersebut. Isagi yang mendengar penjelasan Raichi bertanya pada Kurona dan Yukimiya, "Apa kalian berdua melihatnya dengan cara yang sama seperti Raichi?" Kurona menjawab, "Bagiku kau bergerak seperti yang selalu kau lakukan dan mencuri bola." Ganti Yukimiya, "Ya sama, tapi aku tidak melihat permainan dengan cara yang sama sepertimu, jadi penentuan posisi tidak mungkin bagiku." Setelah mendengar penjelasan Raichi, Yukimiya, dan Kurona, Isagi menyimpulkan bahwa Metavision bukanlah kemampuan yang dapat digunakan oleh setiap pemain. Faktanya, selain Isagi, satu-satunya pemain di lapangan yang dapat menggunakan Metavision mungkin hanya Kaiser, Nico, bahkan Lorenzo. Untuk kasus baru memiliki kemampuan penglihatan yang sama sekali berbeda dengan Metavision. Mata Predator baru berfokus pada duel 1 vs 1 dengan kiper untuk mencetak gol. Ini adalah penglihatan khusus yang berorientasi pada mencetak gol yang hanya aktif ketika di depan gawang. Sedangkan Metavision adalah kemampuan yang dimana penggunanya bisa memprediksi masa depan, dan Metavision selalu aktif sejak awal pertandingan. Meskipun mereka berdua adalah striker, tergantung pada bagaimana mereka menggunakan mata dan penglihatannya. Informasi yang mereka tangkap, analisis, dan tindak lanjuti sangatlah berbeda. Isagi juga mengatakan bahwa kedua tim memiliki filosofi dan gaya bermain yang berbeda. Ubers bermain seperti organisme besar dengan disiplin dan koordinasi yang kompak, sedangkan Munchen bermain seperti organisme yang kacau, berubah-ubah dan bermuka banyak yang dipelopori oleh Isagi dan Kaiser. Isagi berkata, "Jadi seperti inilah rasanya pertandingan catur yang terjadi di dalam sepak bola kelas dunia. Permainan berikutnya, gol berikutnya pasti akan menjadi titik balik. Pemain yang berhasil membalikkan situasi ini ke arah yang menguntungkannya tidak diragukan lagi akan mendominasi permainan ini sebagai pengubah permainan." Terlihat Kaiser cukup kesal dengan Lorenzo yang selalu menghalanginya. Karena Lorenzo, Kaiser tidak bisa bergerak bebas seperti yang diinginkannya. Dan saat ini sangat jelas bahwa Isagi lebih mudah bergerak untuk mencetak gol. Nes yang mulai khawatir berlari ke arah Kaiser dan mengatakan bahwa Lorenzo sangat menyebalkan. Menurut Nes pada tingkat ini, Isagi akan kembali mencetak gol. Kaiser berkata pada Nes, "Jangan biarkan emosi bodohmu menghalangi otak kecilmu. Bergeraklah seperti yang sudah kita latih. Aku tidak meminta kreativitasmu. Percayalah, tidak ada yang tidak mungkin bagiku." Lemparan ke dalam telah dilakukan oleh Grim dan diumpan ke Nes. Tapi tiba-tiba Kunigami menyerobot umpan tersebut sembari berkata,
Jangan lupakan kuda hitam ini. Ness sangat terkejut dengan apa yang dilakukan Kunigami. Isagi yang melihat aksi Kunigami berkata, orang ini maju dan melakukannya. Ini adalah kekacauan sejak awal. Kunigami dengan cepat menuju benteng pertahanan lawan. Dengan ketangkasannya, Kunigami berhasil melewati musuhnya dengan mudah. Isagi yang melihat Kunigami mengatakan bahwa Kunigami berencana untuk tampil solo. Menurut Isagi, itu sangat mustahil dengan spesifikasi Kunigami saat ini. Dan pada akhirnya, Kunigami akan terjebak di depan kotak penalti. Setelah mengobservasi pergerakan Kunigami, Isagi tahu apa yang harus dilakukannya saat ini. Nico yang berada di lini pertahanan terus mengawasi Isagi sembari menggunakan kemampuan Metavision. Kunigami terus maju dan berhasil melewati beberapa pemain Ubers. Terlihat Isagi sudah siap untuk mencuri bola dari Kunigami. Tapi di sana ada Nico yang memprediksi bahwa Isagi akan melakukan pencurian. Namun, rencana Nico berhasil digagalkan oleh Raichi yang tiba-tiba memblokir pergerakan Nico. Nico terlihat bingung karena Nico tidak dapat memprediksi pergerakan Raichi kemana dan dari mana Raichi datang. Isagi pun berkata sembari mencuri bola, "Kau mabuk karena penglihatan yang baru kau temukan." Isagi menjelaskan prosesnya bisa menang duel melawan Nico. Nico terlalu fokus memprediksi masa depan sehingga mengalihkan sebagian besar perhatiannya untuk melacak Isagi dan bola sambil bersiap menunggu untuk menyergap Isagi. Isagi sengaja cepat-cepat keluar agar Nico tidak menyadari bahwa Raichi telah memposisikan dirinya di belakang Nico. Jika saja Nico meluangkan waktu untuk menengok ke belakang dan melihat posisi Raichi berada, Nico pasti bisa dengan mudah menghadapinya. Menurut Isagi, Nico terlalu tinggi dalam berevolusi sehingga Nico gagal menghadapi situasi di depannya. Terlihat Isagi berhasil mengamankan bola dan di depannya masih ada dua pemain bertahan yang harus ia lewati. Isagi bergegas maju dan melakukan wantu dengan Kurona. Isagi mengumpan ke Kurona dan Kurona langsung mengembalikan bola ke Isagi. Isagi sangat percaya diri dengan apa yang dimilikinya sekarang. Tapi sesuatu yang tidak terduga telah muncul di depannya. Aiku telah datang dan menghadangnya. Aiku yang nyengir berkata, "Jadi ini yang kau sebut dengan Metavision ya? Kemampuan manusia super ini untuk melihat ke seluruh lapangan." Isagi tampak tidak percaya bahwa Aiku telah mendapatkan kemampuan Metavision juga. Isagi berencana untuk melakukan syuting dengan kaki kirinya. Aiku yang mengetahui rencana Isagi berkata, "Mau menembak dengan kaki kirimu kan? Tapi kaki kirimu hanya 40% dari kaki kananmu. Apa aku benar?" Aiku langsung melakukan pressing ke Isagi sembari berkata, "Gertakan yang menyebalkan seperti itu tidak akan berhasil padaku, perampok kecil Jan." Isagi tampak tidak percaya bahwa rencananya berhasil dibaca keseluruhan oleh Aiku. Dan sekarang Isagi harus menemukan opsi untuk menyelamatkan bolanya. Namun, dari sisi kanan terdengar teriakan, "Isagi, perahu lumpur ini terbuka lebar, oper sini." Ketika Isagi tidak memiliki pilihan, muncullah Yukimiya yang memberikan harapan. Daripada kehilangan bolanya, Isagi memberikan umpan kepada Yukimiya. Namun, Lorenzo telah tiba di lini pertahanan dan bersiap memotong umpan Isagi. Lorenzo yang kegirangan berkata, "Waktunya makan." Tapi Kaiser berada selangkah di depan Lorenzo. Kaiser berkata, "Akhirnya kau mengalihkan pandanganmu, dasar berdebah bergigi emas. Aku sudah menunggu momen ini." Badai belum berhenti. Sendo pun sudah menyusul dan bersiap menghentikan Kaiser. Isagi yang puzzle-nya sudah terbongkar habis berkata, "Kaiser, dia mendapatkanku. Dia membacaku seluruh proses pikiranku. Dia menggunakanku untuk melepaskan Lorenzo darinya. Tidak, dia melihat semuanya, semua orang di sini." Kaiser melompat menghindari tackle keras dari Sendo sembari melakukan tapping pada bola. Menurut Aiku, usaha Sendo sudah cukup dan memberikan sedikit waktu untuk memotong sudut tembakan Kaiser. Aryu dengan badannya langsung melakukan body telak sampai Kaiser terjungkal. Ness yang melihat Kaiser terjungkal berteriak, "Hei, pelanggaran, penalti!" Namun, Kaiser yang terjungkal dan terbang berkata, "Makan ini pecundang." Duar! Kaiser Impact. Tendangan salto kematian telah ditembakkan oleh Kaiser. Bola melewati selangkangan Aiku dan kiper tidak bisa menjangkau tendangan nuklir itu. Dan gol! Dengan ini Kaiser membuat Bastard Munchen menjadi unggul dengan skor 2-1. Komentator yang melihat gol menakjubkan dari Kaiser berkata,
Bastian Munchen membalikkan skor menjadi 2-1 dalam sebuah pertandingan di mana momentum bergeser secara dramatis dari satu tim ke tim lainnya. Pemain yang mengambil inisiatif lalu mencetak gol dengan tendangan salto yang menakjubkan adalah sang jenius Michael Kaiser. Nes sangat bahagia melihat Kaiser mencetak gol. Ia pun langsung berlari ke arah Kaiser dan berkata, "Mantap Kaiser, tadi itu gol yang sangat menakjubkan. Keren sekali kau mampu melihat segalanya. Bagaimana Yoichi memiliki peluang di mulut gawang, tapi dia tidak punya pilihan selain mengoper. Dan Lorenzo harus meninggalkanmu untuk menghadapi operan itu. Kau lihat itu brengsek. Inilah kekuatan Michael Kaiser sesungguhnya. Inilah kemampuan seorang pria yang akan menjadi nomor 1 di dunia." Kaiser yang melihat Nes banyak omong berkata, "Tutup mulutmu itu." Nes terlihat ketakutan melihat ekspresi Kaiser. Kaiser menjelaskan pada Nes bahwa gol yang Kaiser lakukan hanyalah gol sampah. Kaiser tidak punya pilihan selain menggunakan Isagi agar dirinya terlepas dari penjagaan Lorenzo. Meskipun menurut Nes itu adalah gol yang menakjubkan, tapi menurut Kaiser gol itu hanyalah sisa-sisa makanan yang diberikan Isagi, dan Kaiser memakannya seperti seekor hyena. Kaiser menjelaskan bahwa seluruh permainan tadi dimulai dari Isagi. Begitu Isagi mendapatkan bola, bek Uber langsung bergerak menghentikannya. Begitu juga dengan Lorenzo yang terpaksa harus meninggalkan Kaiser untuk menghadapi Isagi. Dan pada akhirnya gol Kaiser tadi hanyalah makanan penutup yang menyedihkan. Kaiser berkata, "Pemain penting di balik terciptanya gol tadi tidak diragukan lagi adalah Yoichi. Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri karena sudah mencetak gol seperti itu. Tapi aku sudah berjanji pada si parat itu bahwa kami akan bersaing untuk melihat siapa yang akan paling banyak mencetak gol. Ini sungguh menjengkelkan. Sekarang kami berdua sudah mencetak gol masing-masing 1. Gol terakhir akan menjadi milikku." Isagi yang merasa dirinya terus diawasi oleh Kaiser berkata, "Perlahan tapi pasti, aku semakin masuk ke dalam pikirannya Kaiser. Rasakan itu keparat, menarik. Ini pasti akan sangat menyenangkan." Terlihat Sendo mengalami kram pada kakinya, begitu juga dengan Corona. Kiper dari Ubers pun mengalami cedera di tulang rusuknya. Snoopy yang melihat pemainnya mengalami cedera berkata, "Baiklah, ini mungkin saat yang tepat. Bersiaplah Fukakugen." Snoopy melihat Bastian Munchen memang kuat, lalu Snoopy berkata pada Noah, "Hebat juga kau bisa memikirkan serangan aneh 2 cabang semacam itu, Noah." Noah menjawab, "Kuharap kau menyebutnya revolusi." Snoopy yang mendengar jawaban Noah mengatakan, "Tidak, taktikmu tidaklah indah. Waktunya menghancurkan tim yang merusak pemandangan ini." Noah pun beranjak dari kursi cadangan dan melepas jaketnya sembari berkata, "Mundurlah Snoopy, jangan buat pekerjaanku jadi semakin sulit." Snoopy masuk menggantikan Sendo dan Noah masuk menggantikan Corona. Komentator yang melihat para master memasuki lapangan berkata, "Tampaknya kedua master telah memasuki pertandingan. Akankah Bastian Munchen meraih kemenangan ketiganya secara beruntun? Atau akankah Ubers memburu mereka lalu bangkit dari ketertinggalan? Pertandingan sengit ini telah memasuki tahap akhir." Isagi merasakan bahwa situasi di lapangan akan berubah. Isagi berencana untuk menangkap masa depan lebih cepat dari semua orang. Tidak peduli siapapun musuhnya, hingga peluit akhir berbunyi, Isagi harus tetap menjadi protagonis kelas dunia. Dengan ini Isagi akan membuat golnya menjadi kenyataan. Di sisi lain, Hiyori sangat mengagumi Isagi. Hiyori berharap dirinya bisa bermain bersama Isagi. Jantung Hiyori tidak mau berhenti berdebar. Level intensitas yang tinggi di lapangan membuat Hiyori ingin memasuki pertandingan. Isagi yang berada di sana berkata, "Dengan ini Kaiser dan aku sama-sama sudah mencetak 1 gol. Kesepakatan kami adalah untuk melihat siapa yang bisa mencetak lebih banyak gol. Itu artinya siapapun yang mencetak gol terakhir dialah pemenangnya." Kaiser yang teringat persaingannya dengan Isagi juga berkata, "Selanjutnya akan kulumat kau sampai jadi bubur Yoichi." Baru yang bersama Snoopy bertanya, "Karena sudah masuk lapangan, apa kita akan melakukan itu Snoopy?" Snoopy menjawab, "Ya, saatnya untuk pekerjaan selanjutnya, Ubers." Ubers mengganti formasi dari formasi parkir bus menjadi formasi berserker. Dan permainan dimulai kembali. Terlihat Isagi yang tercengang melihat formasi Ubers pun berkata, "Mereka memakai formasi yang benar-benar berbeda. Apa-apaan ini? Nico dan Lorenzo maju menyerang. Mereka menempatkan banyak pemain untuk menyerang." Snoopy mengumpan ke Nico, dilanjut Nico mengumpan ke Lorenzo. Dengan memainkan vision dan playmaking Nico dan juga dribble zombie Lorenzo ke lapangan tengah, bolanya terus bergerak dan tempo permainan jadi jauh lebih cepat.
Wantu Nico dan Lorenzo yang cepat berhasil mengobrak-abrik pertahanan Bastard Munchen. Namun, Isagi berhasil membaca umpan cepat tersebut dan akan memotongnya. Tapi dengan tegas Snowy berada selangkah di depan Isagi sembari berkata, "Sayang sekali kau hampir berhasil. Seperti yang rumor katakan, kau membaca permainan dengan sangat baik, Isagi Yoichi." Isagi yang melihat Metavision dipatahkan hanya melongo tidak percaya. Di saat Isagi sudah digalahkan, Noah datang menyambar dan berkata, "Bagus, kau melakukan dengan baik. Ayo terus tekan dia, Isagi Yoichi." Bagi Snowy itu bukanlah masalah yang besar. Snowy dengan lihai berhasil memposisikan dirinya dengan baik untuk melindungi bolanya dengan teknik penjagaan bola kelas dunia. Snowy langsung melakukan passing ke Lorenzo dan diteruskan passing ke Nico. Ness telah tiba di hadapan Nico untuk menghentikan pergerakan bola. Tapi alur permainan yang begitu cepat membuat Ness hanya berlarian seperti orang bodoh. Dengan tempo yang sangat cepat dan tanpa jeda, Nico mengumpan bola ke Snowy. Snowy yang ditempel terus-menerus oleh Noah terlihat sangat santai dan tidak terbebani karena alur permainan ini sesuai dengan rencananya. Semua orang terlalu fokus pada Snowy dan Snowy melihat Baro tanpa penjagaan langsung melakukan umpan terabasan ke Baro. Dengan posisi yang mantap dan mata predatornya yang telah siap, Baro melakukan shooting. Tapi sayang sekali, tendangan tersebut berhasil diblok oleh Isagi dan Kaiser. Bola melambung bebas di udara dan mengarah tepat ke Snowy. Snowy yang memegang bola berkata, "Astaga, bahkan pola serangan ini gagal ya. Baiklah, mari kita coba desain ini." Mengendalikan permainan dengan playmakingnya, Mark Snowy baru saja menunjukkan kecemerlangan taktiknya. Bombardir masih belum berhenti. Bastard Munchen dipaksa bertahan sampai mampus oleh Ubers. Gelombang kedua datang. Snowy mengkoordinasi semua pemain dan melesat maju. Dengan cepat umpan silang dari kaki ke kaki terus dilakukan oleh Ubers. Terlihat bola diumpankan kembali ke Snowy. Namun ada Kaiser di sana yang berhasil membaca pergerakan Snowy. Tapi dalam teknik menerima bola, Snowy jauh lebih baik dibanding Kaiser. Snowy pun langsung mengumpan bola ke Nico. Nico berhasil mengontrol bola, tapi dirinya dijaga ketat oleh Noah. Tapi semua berjalan sesuai rencana Snowy, begitu juga dengan pergerakan Noah yang menjaga Nico. Tidak mengontrol bola begitu lama, Nico langsung mengumpan bola dengan tumitnya ke Baro. Baro dengan kecepatan penuh siap melakukan shooting dengan formulanya. Seruak. Namun, Isagi dengan Metavision berhasil melakukan tackle bersih yang mana berhasil menyelamatkan gawang Bastard Munchen dari kebobolan dan bola pun keluar lapangan. Isagi yang didesak terus-menerus oleh Ubers berkata, "Satu-satunya alasan kami masih bisa bertahan adalah karena Noah, Kaiser, dan aku sendiri bisa membaca serangan mereka. Sejak kami bertiga menutupi titik lemah tim, kami belum pernah kebobolan. Tapi bahkan dengan 3 tim belakang kami benar-benar bertahan dan nyaris tak bisa bertahan. Sekarang aku tidak memiliki gambaran untuk mencuri bola dan menyerang melalui serangan balik. Ditambah lagi Snowy benar-benar berbeda dari Prince atau Lavinho. Tidak seperti kedua master itu, dia tidak fokus untuk mencetak gol sendiri. Dia memastikan bahwa tim lainnya mengikuti taktik mereka seperti seorang penjaga." Noah memanggil Isagi dan bertanya, "Apa sulit bermain melawan Snowy?" Isagi menjawab, "Iya." Noah pun menjelaskan gaya bermain Snowy. Gaya bermain Snowy adalah Jujutsu. Di Jepang banyak seni bela diri seperti judo yang didasarkan pada Jujutsu. Saat ini Jujutsu adalah seni bela diri yang diajarkan di seluruh dunia. Snowy memasukkan Jujutsu sebagai bagian dari gaya bermainnya. Pelatihan inti, biometrik, pertempuran dekat, Snowy menggabungkan prinsip-prinsip Jujutsu dan memadukannya dengan sepak bola. Berkat Jujutsu, permainan bertahan dan kemampuan menahan Snowy yang sudah berkelas dunia menjadi lebih baik lagi. Belum lagi umpan-umpannya dan kemampuan mencetak gol. Dari sudut pandang striker, Noah lebih kuat dari Snowy. Namun, dari sudut pandang keseluruhan, Snowy lebih fleksibel dan serba bisa. Noah pun mengakui Snowy bahwa dalam hal kemampuan keseluruhan, Noah menilai Snowy sebagai pemain terbaik di dunia. Setelah mendengar penjelasan Noah, Isagi bertanya pada Noah, "Lalu bagaimana kita akan mengalahkan dia?" Dengan muka bodohnya, Noah menjawab, "Tidak tahu." Isagi pun kesal mendengar jawaban Noah dan berkata, Hah? Di mana logika dan rasionalitasmu yang dingin? Apa yang terjadi dengan memverbalisasikan proses berpikirmu?" Noah menjelaskan pada Isagi bahwa Ubers bergerak sebagai tim dan secara efisien melancarkan serangan demi serangan.
Sementara Bastard Munchen tidak teratur karena kebanyakan dari pemain Bastard Munchen tidak dapat memprediksi serangan Ubers dan terus saling menghalangi satu sama lain. Setelah menjelaskan hal tersebut, Noah berkata pada Isagi, 3 menit. Setelah 3 menit habis, Snuffy akan meninggalkan lapangan dan situasi akan berubah. Terkadang bersabar akan membantu membuka jalan. Terlihat Isagi menemukan sebuah kunci untuk mengendalikan permainan, yaitu kesabaran. Sebelum lemparan ke dalam dilakukan oleh Ubers, Isagi telah menemukan potongan puzzle untuk bisa melampaui Snuffy. Isagi pun berlari dan berteriak memanggil Raichi. Raichi! Raichi merespon, "Apa?" Isagi bertanya pada Raichi, "Apa kau bersedia mati?" Isagi menjelaskan rencananya ke Raichi. Yang harus Raichi lakukan adalah menandai Snuffy, dan yang dilakukan Raichi bukanlah penandaan biasa. Isagi ingin Raichi terus memposisikan dirinya dengan Snuffy dalam radius 2 meter. Jika bola masuk ke dalam area tersebut, Raichi bebas melakukan pencurian. Tapi bagian terpentingnya adalah tidak merebut bola dari Snuffy. Raichi harus menjaga agar Snuffy tetap berada di depannya dalam radius 2 meter, apapun yang terjadi. Strategi ini mengandalkan keberhasilan, stamina, dan kemampuan untuk menang 1 versus 1. Jika rencana ini gagal, maka Raichi akan menjadi bahan tertawaan dan nilainya akan anjlok. Tapi, jika Raichi berhasil menahan Snuffy, namanya akan langsung menjadi terkenal. Setelah menjelaskan hal tersebut, Isagi bertanya ke Raichi, "Apa kau bersedia menjadi tumbal, Raichi?" Terlihat lemparan ke dalam telah dilakukan oleh Ubers. Bola dilemparkan ke Nico dan dikembalikan lagi. Setelah itu diumpankan ke Lorenzo. Snuffy yang berada di dekat Lorenzo siap menerima umpan. Tapi bersamaan dengan itu, Raichi telah melakukan penandaan sesuai rencana Isagi. Raichi terus menjaga jarak dengan Snuffy dengan radius 2 meter. Lorenzo yang dipres oleh Kaiser akhirnya melakukan passing ke Snuffy. Snuffy yang mendapatkan bola bergegas untuk melewati Raichi. Raichi yang melakukan penjagaan terlihat kesulitan menjaga Snuffy karena kontrol dan dribbling Snuffy sangat luar biasa. Tapi Raichi dengan stamina gilanya berhasil membuat Snuffy agak kesulitan untuk melepaskan diri dari penandaan Raichi. Snuffy juga memuji Raichi dengan berkata, "Oh, tidak buruk, kau punya inti yang kuat, nak." Isagi yang melihat Raichi berhasil melakukan penandaan berkata, "Bagus Raichi, tidak dikalahkan saja sudah merupakan pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Denganmu terus-menerus berada di hadapan Snuffy, kita dapat membatasi banyak pilihannya. Jika Raichi dapat membatasi bahkan 1 atau 2 pilihan Snuffy, maka jumlah pola serangan yang dapat digunakan Snuffy akan berkurang." Snuffy melakukan passing ke rekannya dan dengan cepat Ubers melakukan umpan-umpan pendek yang menghancurkan pertahanan Bastard Munchen. Tapi berkat Raichi, akhirnya Isagi bisa memprediksi kemana arah bola dan Isagi berhasil memotong umpan yang mengarah pada Lorenzo. Inilah kombinasi Raichi x Isagi, pertahanan tim tag jarak jauh. Mak selepet, Aiku dengan metavisionnya berhasil mencuri bola harapan Isagi sembari berkata, "Ini sangat mengagumkan, aku benar-benar di zone sekarang. Sayang sekali Isagi, jika Snuffy terkena penandaan, tugasku adalah memulihkan bola yang lepas." Isagi tidak percaya dengan apa yang terjadi. Bahkan dengan penandaan super dari Raichi itu masih sesuai dengan ekspektasi tim Ubers. Aiku yang berhasil mengamankan bola langsung melakukan umpan terobosan ke Baru. Gagamaru yang berhadapan langsung dengan Baru berkata, "Kerja bagus Isagi. Aku tidak tahu kenapa, tapi entah kenapa kali ini aku bisa menghentikan Baru." Dengan indera keenamnya, Gagamaru siap menghentikan sang raja. Di sisi lain, Baru melakukan tipuan dan mengubah arah bola agar dirinya bisa melakukan tendangan jarak menengah dengan kaki kanannya. Gagamaru pun sudah memperhitungkan hal itu dan terus mengamati pergerakan Baru. Baru terus berlari dan mencari celah di bayang-bayang Birkenstock. Dan tendangan tanpa bayangan telah diluncurkan oleh Baru. Dengan indera keenamnya, Gagamaru bisa merasakan tendangan tersebut dan ia berkata, "Kena kau King." Gagamaru melompat dan bahkan berhasil menangkap tendangan tanpa bayangan yang telah dilakukan oleh Baru. Sungguh penyelamatan super yang luar biasa dari Gagamaru. Gagamaru yang berhasil menyelamatkan bola segera melemparkan bola jauh ke depan. Dan sekarang waktunya big counter Bastard Munchen. Isagi telah menerima bola dari Gagamaru dan berlari menusuk pertahanan lawan bersama Noah dan Yukimiya.
Karena para pemain Ubers melakukan terlalu banyak umpan ke depan, mereka rentan terhadap serangan balik. Isagi pun berniat untuk menyelesaikannya sekarang juga. Isagi mengumpan ke Noah. Dengan ketangkasannya yang gila, Noah berhasil melewati dua pemain sekaligus. Tapi Aiku dengan cepat menyusul dan mentackle keras Noah. Namun, Noah yang terjatuh tersungkur dan tergeletak masih bisa menyelamatkan bola yang diumpankan ke Isagi. Isagi yang melihat keadaan Noah berkata, "Meskipun Noah hancur, dia tetap menyambungkannya. Mulai saat ini, Yukimiya dan aku akan menghabisi mereka." Tinggal 30 meter lagi dan tersisa 3 pemain bertahan untuk dilewati. Setelah itu melakukan eksekusi. Isagi mengumpan ke Yukimiya. Dengan pergerakan tanpa bola, Isagi berupaya melewati penjagaan Aryu. Dan terlihat Isagi pun berhasil melewati Aryu. Lepas dari penjagaan, Isagi menunggu umpan yang diharapkannya. Yukimiya melihat Isagi telah lolos dari penjagaan dan melakukan umpan lob. Isagi yang melihat Yukimiya melakukan umpan lob berkata, "Bukan itu yang aku inginkan. Aku ingin bola cepat dikirim ke kakiku. Umpan lobnya lambat pada tingkat ini. Bahkan ketidaksejajaran setengah detik pun merupakan kesalahan." Lorenzo yang melihat celah dari umpan lob berhasil mengamankan gawang dan menyapu bersih umpan tersebut. Isagi yang melihat ekspektasi yang gagal direalisasikan mengatakan bahwa penglihatan golnya sudah tepat sasaran, tapi dirinya kurang satu langkah lagi untuk mengungguli seseorang dengan kecerdasan sepak bola kelas dunia. Isagi butuh partner yang melihat permainan dengan cara yang sama seperti dirinya. Di saat bersamaan, Hiyori berkata, "Aku melihatnya." Pemain Ubers telah menerima bola dari Snowy dan langsung melakukan passing ke depan. Dengan ini Ubers akan melakukan serangan balik yang gila. Nico telah menerima bola dan melesat maju. Bola diumpan ke Lorenzo, lalu dihubungkan ke Aiko dan dikembalikan lagi ke Lorenzo. Umpan-umpan pendek yang menyebalkan berhasil memporak-porandakan Bastard muncul. Isagi dari lini depan segera menuju ke lini pertahanan untuk menghentikan serangan. Terlihat Lorenzo telah mengumpan ke Baro. Serangan balik Ubers kali ini benar-benar kacau. Gagamaru tidak tahu kapan dan waktu Baro akan melakukan syuting gilanya. Tapi dari bayang-bayang, Isagi telah muncul di sisi Baro. Karena dari awal pertandingan, Baro adalah pusat dari serangan Ubers. Dan Isagi terus mengawasi pergerakan Baro. Isagi yang melihat permainan Baro mengatakan bahwa Baro tidak mungkin bisa menjadi nomor 1 dengan memainkan merek sepak bola seperti itu. Karena yang dilakukan Baro hanyalah menjalankan taktik Snowy tanpa berpikir dan bermain menghasilkan jawaban yang sudah ditentukan, sehingga membuat individualitasnya tertahankan. Isagi pun tidak percaya bahwa Baro bisa dijinakan semudah itu, dan menurut Isagi, Baro sudah menjadi pemain yang membosankan dan menyedihkan. Di saat Isagi berpikiran seperti itu, di waktu yang sama Baro menjadi liar dan tidak melakukan syuting sesuai strategi Snowy. Rekan-rekan yang melihat Baro menyimpang dari strategi juga terlihat kebingungan. Aiku berkata, "Dia tidak menembak." Nico berkata, "Dia menjadi liar." Terlihat Baro berhenti sejenak dan berkata pada Snowy, "Hei Snowy, seandainya aku menembak sesuai dengan desain cantikmu, kotoran kecil ini akan menghalanginya. Seberapa sering aku harus dipermalukan oleh orang dungu ini? Bukankah kau sudah memberitahu kami? Jika kau mengikuti rencanaku, kau akan menjadi raja. Jika kau bermain sesuai dengan taktikku dan gagal, maka itu adalah tanggung jawabku." Snowy pun menjawab perkataan Baro, "Benar, dan kau mendapatkan 100 juta karena itu. Jadi apa yang membuatmu tidak puas?" Baro menjawab, "Ini adalah keempat kalinya Isagi memblokir tembakanku. Kurasa ini sudah cukup untuk mengakhiri perjanjian kita. Aku sudah cukup, aku berhenti dari pekerjaan yang buruk ini." Semua orang yang berada di lapangan sontak kaget mendengar pernyataan Baro. Salah satu rekan Baro yang melihat Baro memberontak berteriak, "Apa yang sedang kau lakukan, Baro?" Baro yang mengiring bola berkata pada rekan-rekannya, "Diam, kalian robot-robot menyebalkan yang tak punya pikiran dan tak berguna. Sejak aku bekerja sama dengan Snowy, aku telah menunggu kesempatan untuk menghancurkan tim bodoh ini. Yang kuinginkan hanyalah teknik Snowy, segala sesuatu yang lain adalah sampah. Sekarang setelah aku mendapatkan mata predatorku, aku tak akan bermain-main lagi." Melihat pertengkaran Baro dan tim Ubers, Bastard Munchen tidak menyia-nyiakan hal tersebut dan langsung bergegas untuk mencuri bola dari Baro. Snowy bertanya pada Baro, "Baro, kau ingin menentangku sebanyak itu?" Baro menjawab, "Tentu. Tim yang kau ciptakan, aku ingin membakar semuanya sampai habis. Karena dengan taktik bodohmu, tidak mungkin aku bisa mengalahkan Isagi Yoichi."
Terlihat Baro melakukan umpan ke Aiku. Aiku yang telah menerima umpan dari Baro tidak percaya akan hal itu. Baro pun melihat Aiku dengan penuh intimidasi sembari berkata, "Ikuti aku, Kacung. Hanya itu yang bisa kau lakukan, kan?" Aiku menjawab, "Jadi, itulah tujuanmu, Baro. Baiklah, King. Kamu mulai. Aku akan ikut bersama dengan pemberontakanmu. Ayo atur ulang serangan kita." Niko yang menerima umpan dari Aiku bertanya-tanya, "Aku belum pernah mendengar pola serangan ini." Aiku menjawab pertanyaan Niko, "Tentu saja kita punya. Kita memiliki taktik yang tak terhitung jumlahnya yang ditanam ke dalam diri kita." Pada akhirnya semua pemain Ubers mengikuti Baro dan menjadi kacungnya. Isagi yang melihat pergantian peristiwa ini berkata, "Apa kau serius? Ubers mengubah serangan mereka baru membajak tim yang disiplin dan terorganisir yang dibuat Snuffy untuk dirinya sendiri." Di saat Isagi berpikir Baro mulai membosankan, Baro malah berubah menjadi liar dan tak terkendali. Noah yang berada di dekat Snuffy bertanya, "Jadi bagaimana rasanya digigit oleh anjing kecilmu?" Snuffy malah terlihat kegirangan dan berkata, "Sial, ini mengagumkan." Snuffy pun berteriak ke Baro, "Baiklah Baro, tunjukkan padaku. Tunjukkan padaku apa yang bisa kau lakukan, dasar anak nakal. Gunakan Ubers yang kubuat, cobalah dan lampaui aku." Terlihat Ubers melakukan umpan demi umpan. Baro yang mendengar teriakan Snuffy menyuruhnya untuk diam. Baro mengakui bahwa tim yang dibuat Snuffy memanglah elit. Bahkan lingkungannya adalah surga bagi yang rata-rata dan yang biasa saja. Tapi menurut Baro tidak ada keputusasaan yang cukup baginya untuk terus berkembang. Ketika dirinya kalah dari Isagi, dirinya telah mencapai titik terendah. Tapi berkat itu juga dirinya bisa berubah untuk bangkit dan menjadi lebih kuat. Baro tidak ingin hidup di masa depan di mana dirinya aman dan dimanjakan. Menurut Baro, jika seseorang ingin mempromosikan semua harapan untuk menjadi pemain terbaik, maka seimbangkanlah dengan keputusasaan dalam jumlah yang sama. Jika gagal, Baro tidak masalah jika seluruh dunia mengejeknya. Terlihat Niko mengumpan ke Baro dan Baro melakukan chop triple untuk memperdayai lawannya. Melihat apa yang dilakukan Baro, Isagi sangat terheran-heran karena Baro bisa membuat semua orang tunduk pada kemauan dan idenya, bahkan di panggung kelas tingkat tinggi ini. Hal tersebut adalah hal yang sangat ingin dilakukan oleh Isagi yang dimana Baro telah mendapatkannya. Isagi berniat untuk menghentikan Baro, bahkan Isagi tak akan membiarkan Raja Tiran ini menembak. Isagi dan Kaiser secara bersamaan telah tiba di hadapan Baro untuk menghentikan amukannya. Tapi di sisi lain, Raja Buas yang marah malah berkata, "Sudah waktunya sampah." Isagi dengan metavisionnya telah melihat sedikit masa depan di mana Baro akan menendang. Dengan bantuan Kaiser dan Gagamaru yang siap di posisinya, Isagi masih memiliki peluang untuk menghentikan tendangan Baro. Meski ini pertaruhan 50 dibanding 50, Isagi sangat berambisi untuk menghancurkan sang Raja Tiran yang jahat. Terlihat Baro memotong ke dalam untuk mencari celah. Snuffy yang melihat Baro kesulitan mengejek Baro dan berkata, "Ada apa Baro? Tembak sekarang, raja kecil yang suka berkhayal. Atau kau ingin mengoper kepadaku? Itukah yang kau inginkan? Apa kau ingin bantuan dari orang dewasa bijaksana yang tahu segalanya? Kau tak akan mencapai apapun jika terlalu bergantung pada egomu itu. Dasar bocah keparat." Baro yang mendengar perkataan Snuffy mengatakan bahwa dirinya sudah menyadari hal itu sejak datang di Blue Lock. Tapi meski begitu, dirinya yakin bisa melewati semuanya dan merubah dunia. Jika tidak ada jalan berduri serta penuh kesulitan yang bisa dilalui, maka Baro hanya perlu membuat jalannya penuh duri. Baro yang siap melakukan syuting berkata, "Aku tidak mau hidup untuk masa depan yang sudah pasti. Aku akan menjadi raja sambil menjadi keparat yang sulit diatur. Tapi di masa depan, jika aku tidak bisa menjadi raja nomor 1 di dunia setelah ini, maka aku akan mati secara terhormat." Dan player tendangan syuting gila yang mengolongi Isagi dan Kaiser melesat kencang ke arah Snuffy. Snuffy yang melihat bola mengarah kepadanya hanya tersenyum dan berkata, "Dasar bocah keparat." Terlihat Snuffy menghalangi Noah dengan punggungnya sembari mengangkat kakinya untuk menghindari syuting gila yang siap menikam gawang Bastard Munchen. Dan gol! Dengan ini Baro Soe telah menyamakan kedudukan dengan skor 2-2. Para pemain Ubers langsung berdatangan ke Baro dan merayakan golnya. Sedangkan Snuffy yang melihat Baro teringat sahabatnya yang sudah tiada. Kita flashback ke masa lalu Snuffy, di mana Snuffy bertemu dengan mendiang temannya yang bernama Mick.
Di saat pertama kali mereka saling bertemu, mereka sama sekali tidak akur. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai akur dan terbentuklah sebuah ikatan persahabatan. Snoofy dan Mick percaya bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang tidak bisa mereka miliki. Dan mereka berdua yakin pada suatu hari nanti mereka akan menjadi pemain terbaik di dunia. Pada suatu hari mereka berdua mengalami masa keterpurukan. Mereka telah dikeluarkan dari daftar pemain starter dikarenakan performa mereka turun drastis dibanding dengan tahun sebelumnya. Mick menyadari bahwa dirinya terlalu banyak bersantai dan Mick berkata pada Snoofy, "Baiklah, kurasa sudah waktunya bagi kita untuk serius." Snoofy merespon dan menjelaskan bahwa itu sudah terlambat dan mustahil untuk melakukannya di klub yang saat ini ditempati, dikarenakan hubungannya dengan klub sudah jelek dan tidak dapat diperbaiki. Snoofy pun memberikan saran bahwa dirinya dan Mick harus mulai dari nol dan harus rela bermain untuk klub papan tengah. Mick yang keras kepala mengatakan bahwa dirinya tidak mau bermain kecuali di klub besar. Snoofy menyuruh Mick untuk sadar dirinya bukanlah pemain kelas dunia lagi dan bukanlah siapa-siapa melainkan hanya pemain kelas 2. Snoofy dengan serius berkata pada Mick, "Kita harus lebih bersikap dewasa, Mick. Sudah saatnya kita memilih masa depan baru yang lebih matang dan cerdas." Mick merespon perkataan Snoofy dan berkata, "Apa yang kau bicarakan? Bagaimana dengan janji dan impian kita? Memenangkan kelima liga besar dunia, kita baru memenangkan 1. Bagaimana dengan 4 sisanya?" Dari sini perbedaan pendapat membuat mereka berseteru, di mana Snoofy adalah orang yang realistis sedangkan Mick adalah seorang dengan idealis konyolnya. Terlihat Snoofy mulai muak dengan tingkah Mick dan meninggalkan Mick sembari berkata, "Bodoh, awas saja kau datang mengemis-ngemis padaku nantinya." Mick pun tertawa mendengar perkataan Snoofy sembari berkata, "Di era manapun orang yang mengubah dunia bukanlah orang yang cerdas hidup lurus dengan cara yang aman. Penemuan, revolusi, inovasi selalu dimulai dari impian seorang bocah yang kekanak-kanakan dan tidak masuk akal." Singkat cerita, hari telah berganti dan Snoofy yang telah pergi kembali datang ke rumah Mick. Snoofy mengetok pintu rumah, tapi tidak ada seseorang yang membukakan pintu. Snoofy pun membuka pintunya sendiri, dan ketika Snoofy melihat ke dalam rumah, ia dikejutkan dengan sahabatnya Mick yang terkapar tidak bernyawa. Snoofy langsung masuk dan memeluk erat sahabatnya dengan tangisan deras yang membanjiri wajahnya. Snoofy yang hatinya menangis berkata, "Maafkan aku, Mick. Maaf, aku tidak bisa berbagi impian yang sama denganmu sampai akhir. Meski kita tidak bisa mewujudkan impian kita bersama, aku akan melanjutkan impian kita dan mewujudkannya." Kita kembali lagi di lapangan, di mana Snoofy melihat Barrow yang melampaui ekspektasinya. Snoofy berkata pada Barrow, "Tidak mungkin aku bisa memprediksi gol itu. Egomu telah melampaui semua desain yang kupikirkan. Ini adalah kemenanganmu, Barrow." Barrow yang mendengar pujian Snoofy berkata, "Hah? Aku tidak butuh pujian dan analisis darimu. Kerjasama kita sudah berakhir, Snoofy. Sebagai sesama pesepak bola, aku ingin mengatakan satu hal padamu." Terlihat Snoofy tampak bingung dengan apa yang dikatakan Barrow. Barrow pun melanjutkan perkataannya, "Kau ingin pensiun di musim ini hanya karena telah memenuhi impian yang sama dengan mendiang temanmu dengan memenangkan trofi setiap 5 liga besar di dunia. Itukah yang kau sebut cara hidup sebagai orang dewasa? Dasar striker kelas 2. Aku tak akan membiarkanmu menghilang begitu saja dengan trofi berhargamu itu. Tak akan kubiarkan selama aku masih bermain sepak bola." Barrow menunjuk Snoofy sembari berteriak, "Sebaiknya kau urungkan niatmu itu, Snoofy. Masih ada gol yang harus kita berdua selesaikan." Para pemain yang mendengar omongan Barrow langsung melongo dan kaget. Namun di saat semuanya melongo, Snoofy malah tersenyum. Snoofy berjalan mendekati Barrow sembari berkata, "Baiklah bocah, kuturuti maumu. Aku akan mengurungkan niatku untuk pensiun, karena aku ini adalah pemain terbaik di dunia." Di saat bersamaan, Snoofy mempercayai perkataan mendiang sahabatnya Mick. Snoofy mengakui bahwa sampai ajal menjemputnya, Snoofy juga merupakan bocah keparat yang dengan egois mengejar mimpinya. Para pemain Ubers tampak sangat gembira dengan keputusan yang dibuat Snoofy. Komentator yang mendengar berita hangat tersebut berkata, "Wah, apa kita baru saja mendengarkannya dengan benar, teman-teman? Setelah terinspirasi gol super baru Sowe, Snoofy memutuskan untuk membatalkan pensiun dan terus bermain. Berita yang luar biasa ini hadir untuk kalian secara langsung dari tempat terpanas di sepak bola, Blue Lock."
Di saat Uber sedang merayakan kembalinya Snoopy, di saat yang bersamaan Isagi tantrum berteriak, "Sial! Bajingan itu mencuri sorotanku. Dia mendapatkanku. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Bajingan ini benar-benar melahapku." Raichi yang melihat Isagi frustasi mendekatinya dan mengatakan bahwa semua ini adalah salah dirinya karena tidak bisa menjaga total Snoopy. Isagi membalas perkataan Raichi dan mengatakan bahwa Raichi telah melakukan tugasnya, di mana Raichi telah mengganggu dan menghilangkan beberapa opsi yang dimiliki Ubers. Menurut Isagi, dirinya tidak bisa mencetak gol karena selalu dihajar melalui serangan balik dan taktiknya terlalu naif. Isagi mengakui bahwa itu semua adalah salahnya. Isagi merasa sudah sangat dekat dengan tujuannya, tapi Isagi masih belum bisa menang melawan Baru maupun Kaiser. 3 menit telah berlalu dan para master kembali ke bangku cadangan. Di sisi Uber, Snoopy digantikan oleh Sendo. Di sisi Bastard Munchen, Noah meminta Kurona untuk menggantikannya. Tapi terlihat Kurona kesulitan berdiri yang menandakan Kurona masih belum pulih. Noah pun berkata, "Oke kalau begitu, orang berikutnya dengan jumlah keseluruhan terbaik adalah Kiora Jin. Bersiaplah, kau menggantikan Kurona sebagai bek kanan." Kiora menjawab, "Roger." Namun di saat Kiora akan melepas jaketnya, tiba-tiba Isagi datang dan berkata, "Tunggu sebentar Tuan, jika kita melakukan itu, kita tidak akan menang." Kurona dan Igaguri kaget melihat Isagi menolak keputusan Noah. Noah yang keputusannya ditolak menyuruh Isagi untuk menjelaskan. Isagi pun menjelaskan bahwa Kiora adalah pemain yang berbakat. Jika melihat statistik individunya, Kiora berada di atas sana bersama para starter lainnya. Ditambah lagi kemampuannya memungkinkan untuk mengambil alih posisi Kurona di posisi bek kanan dengan mulus. Tapi menurut Isagi, untuk mengalahkan tim seperti Ubers ini, Bastard membutuhkan seorang pemain yang tidak dapat Ubers prediksi, yang dapat berimprovisasi dengan cepat, seorang playmaker yang mampu mengembuskan ide-ide baru ke dalam lapangan. Bastard membutuhkan pengubah permainan. Noah yang mendengar penjelasan Isagi mengatakan bahwa Bastard memiliki aturan di mana para pemain diberi peringkat dan dipilih berdasarkan jumlah keseluruhan mereka. Namun Isagi malah bersikeras untuk melanggar aturan ini dan menggunakan pemain dengan peringkat yang lebih rendah. Noah pun bertanya pada Isagi, "Apa argumen logismu untuk ini?" Isagi menjawab perkataan Noah, "Itu untuk memungkinkanku mencetak gol agar aku dapat menjadi pahlawan dalam permainan ini. Aku memintamu untuk memasukkan Hiyori ke dalam permainan." Hiyori tampak kaget melihat Isagi meminta Noah untuk memasukkannya. Isagi pun meminta maaf pada Kiora karena menurut Isagi untuk saat ini Hiyori adalah satu-satunya pemain yang melihat permainan seperti yang Isagi lakukan, dan hanya Hiyori yang bisa mengikuti penglihatan dan proses berpikir Isagi. Isagi memohon pada Noah untuk memasukkan rekannya agar dirinya bisa mencetak gol. Namun, Noah menolak permintaan Isagi karena menurut Noah, argumen Isagi terlalu kekanak-kanakan dan emosional. Itu tidak selaras dengan filosofi Bastard Munchen. Hiyori yang melihat Noah menolak permintaan Isagi langsung menjelaskan dan menegaskan kenapa dirinya yang harus masuk di lapangan menggantikan Noel Noah. Hiyori berkata pada Noah, "Jika kita memiliki satu playmaker lagi yang dapat melihat permainan dari sudut pandang yang lebih luas, maka permainan tersebut dapat mengantisipasi pergerakan Isagi-kun dan mendukungnya. Jika kita bisa melakukan itu, kita bisa meminimalkan waktu yang dihabiskan Isagi-kun untuk menyusun strategi dan meningkatkan kecepatan permainan. Untuk lawan akan terlihat seperti dua Isagi-kun di lapangan. Aku percaya bahwa melawan Uber saat ini adalah taktik logis terbaik yang bisa kita gunakan untuk menang. Aku akan menjadi bayangan Isagi-kun." Setelah menjelaskan hal tersebut pada Noah, Hiyori bertanya-tanya pada dirinya. Setelah dirinya dikendalikan oleh orang tua yang sombong, Hiyori mulai lelah dan muak dengan orang yang memaksakan harapan mereka padanya. Hiyori sendiri sampai membenci sepak bola dan dirinya tidak peduli dengan hal itu. Tapi untuk beberapa alasan saat ini adalah pertama kalinya bagi Hiyori ingin melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Hiyori ingin melihat bagaimana dirinya bersaing dengan dunia. Hiyori yang melepas jaket memohon pada Noah untuk memasukkannya dalam permainan. Noah yang mendengar penjelasan Hiyori cukup rasional berkata, "Baiklah, lakukan apa yang kau inginkan bodoh. Tapi jika kau menghancurkannya, kalian berdua akan dicoret dari barisan awal. Apa itu tidak masalah bagimu, egois?" Isagi menjawab, "Aku tidak akan melakukannya dengan cara lain, Master. Hiyori adalah bagian terakhir untukku mencetak gol." Dengan kedua master keluar dari permainan kembali ke ketidakpastian total.
Saat pertandingan mencapai klimaks, terserah kepada para egois di lapangan untuk memimpin tim mereka menuju kemenangan. Snowy yang berada di bangku cadangan berkata, "Sejak baru membaca tim ini, mainkanlah melalui dia, Ubers. Dengan menggunakan taktik yang kuajarkan pada kalian, tunjukkan padaku sebuah gol yang tak bisa kuciptakan." Snowy juga memperingatkan Barrow dan berkata, "Kau menyuruh tim ini untuk melakukan perintahmu kan, Barrow? Jika kami kalah, sebaiknya kau bertanggung jawab, mengerti? Dasar anak nakal." Barrow yang mendengar peringatan Snowy menyuruh Snowy untuk duduk diam sambil gemetaran melihat Barrow si bocah nakal akan melampauinya. Di sisi lain, Noah mendekati Kiora sembari mengatakan bahwa Noah berjanji untuk memainkan Kiora di pertandingan berikutnya. Hiyori yang sedang pemanasan berterima kasih pada Isagi karena telah memilihnya. Isagi yang mendengar perkataan Hiyori mengatakan bahwa Isagi melakukan hal tersebut bukan untuk Hiyori, melainkan Isagi hanya membutuhkan kemampuan Hiyori agar Isagi bisa mencetak gol. Isagi tahu bahwa Hiyori bisa menggunakan Metavision dan Isagi pun bertanya pada Hiyori, "Ketika Snowy menghentikan serangan balikku, apa yang kau lihat?" Hiyori menjawab, "Oh, itu, kau akan mencetak gol jika kau mendapatkan bola di kakimu." Mendengar jawaban Hiyori, Isagi mendapat kepastian bahwa Hiyori berada di halaman yang sama dengan Isagi. Dan saat ini, Isagi sangat membutuhkan pemikiran analitis dan permainan Hiyori. Hiyori pun menjelaskan pada Isagi bahwa dirinya tak bisa menyalahkan Yukimiya yang mengirim umpan lob. Karena berkat dribbling Yukimiya, Isagi jadi memiliki ruang yang dibutuhkan untuk mencetak gol. Setelah menjelaskan hal tersebut, Hiyori bertanya pada Isagi, "Jadi apa kau punya rencana, Isagi-kun?" Isagi menjawab, "Tidak ada." Hiyori pun tertawa mendengar jawaban Isagi karena Hiyori tidak percaya Isagi meminta Noah untuk memasukkan Hiyori ke pertandingan. Isagi mengatakan pada Hiyori bahwa dirinya tak punya pilihan lain. Di sisi lain, Uber juga melakukan pergantian. Isagi dan Hiyori mungkin harus beradaptasi dan berimprovisasi dengan cepat. Kali ini Isagi sangat yakin bahwa dirinya akan menang 100%. Hiyori yang mendengar penjelasan Isagi berkata, "Jadi yang kita butuhkan adalah vision kemenangan yang berkolaborasi di mana kita berdua membaca dan menganalisis permainan dengan Metavision." Mengerti? Bersamaan dengan tos kesepakatan bersama Isagi, Hiyori bertanya-tanya di dalam hatinya, "Aku tidak membenci harapan yang dimiliki Isagi-kun untukku. Aku pasti akan berubah selama pertandingan ini. Aku bisa merasakannya." Kita beralih ke bangku cadangan yang dimana Noah dan Snowy sedang berbincang. Snowy mengatakan, "Isagi Yoichi, aku dapat melihat mengapa kau mengambilnya sebagai anak didikmu. Dia punya bakat yang unik." Noah merespon perkataan Snowy dan mengatakan, "Aku bisa mengatakan hal yang sama juga pada anak didikmu. Potensi Barrosoe sebagai seorang striker berada di atas para striker U20 terbaik di dunia." Snowy yang mendengar perkataan Noah langsung berkata, "Benar kan? Ketika aku melihat mereka berdua saling menyerang, mereka mengingatkanku padamu dan ego Jinpachi dan persaingan kalian berdua miliki." Noah yang mendengar perkataan Snowy langsung berkata, "Jangan samakan aku dengan dia." Lalu Snowy melanjutkan kata-katanya, "Jika keduanya terus berkembang pada tingkat ini, mimpi indah Jepang suatu hari nanti memenangkan Piala Dunia mungkin akan menjadi kenyataan." Kita beralih ke Nes yang mengkhawatirkan kondisi permainan yang tidak memihak Kaiser. Kaiser datang memeluk Nes sembari berkata, "Ada apa, Nes? Ada apa dengan raut wajah menyedihkanmu itu? Jika kau terus berpenampilan seperti itu, bahkan Dewi Kemenangan pun akan meninggalkanmu." Nes yang bingung bertanya, Kaiser, tapi apa yang harus kita lakukan?" Kaiser menyuruh Nes untuk tenang. Kaiser pun menjelaskan pada Nes bahwa setiap pertandingan memiliki celah yang bisa dimanfaatkan. Isagi pasti akan mencoba mengecoh Barrow. Ketika Barrow dan Isagi lengah, disitulah Kaiser akan masuk dan menghancurkan mereka semua. Terlihat semua pemain sudah bersiap di posisinya masing-masing. Di suasana yang menegangkan, komentator berkata, "Arena sudah siap." Setelah pertarungan sengit dengan gol-gol sensasional dari kedua tim, Bastard Munchen dan Ubers bermain imbang 2-2. Siapa yang akan mencetak gol kemenangan dan muncul sebagai protagonis permainan ini? Kencangkan sabuk pengamanmu, ladies and gentlemen. Restart terakhir di pertandingan Liga Neo Egois, Bastard Munchen vs Ubers akhirnya dimulai. Kaiser yang membawa bola langsung dihampiri oleh King Barrow. Barrow pun berkata, "Kau orang aneh bertato mawar biru." Kaiser membalas, "Sepertinya kau perlu dilengsarkan gorila berkepala merah." Nes yang melihat Barrow melakukan pressing terheran-heran.
Karena selama pertandingan berjalan, Baro tidak pernah melakukan hal tersebut. Kaiser yang dipres oleh Baro mengumpan bola ke Ness. Ness menerima bola, dan di saat Kaiser mendapatkan pressing, tugas Ness adalah menarik perhatian. Dengan cepat, Ness menggocek beberapa pemain dengan ankle-nya yang fleksibel. Meskipun Ness tumbang, Ness berhasil menyambungkan bolanya ke Kaiser. Kaiser langsung melesat maju menuju pertahanan musuh. Para pemain Uber juga terlihat panik dan menyuruh rekannya untuk menutup semua sisi tembakan Kaiser. Kaiser dengan Metavision terus mencari celah yang dimana dia hanya membutuhkan ruang selebar bola untuk melancarkan Kaiser Impact. Dengan mata predatornya, Kaiser melakukan instant kill dan Madawar Lightning Strike. Tapi si gigi emas yang sudah mengawasi Kaiser semenjak permainan dimulai telah muncul dan Kaiser Impact berhasil dihentikan. Bola pun terpental dan melayang bebas sesuai ekspektasi Isagi. Tapi sayang sekali, tembok pertahanan terakhir telah muncul dan berhasil membersihkan bola. Aiko yang mendarat berkata pada Isagi, "Kau bukan satu-satunya yang memiliki kemampuan itu, Little Robert." Isagi pun sangat jengkel melihat visinya berhasil digagalkan oleh Aiko. Namun, bola yang diklir oleh Aiko berhasil dijemput oleh Hiyori. Di sisi lain, tiba-tiba ada yang berkata, "Terlalu naif. King Baro telah datang untuk mengunci pergerakan Hiyori." Di saat bersamaan, Nico telah tiba dan mencuri bola dari Hiyori. Isagi pun tidak percaya melihat Baro melakukan pekerjaan kotor seperti bertahan dari posisi depan. Isagi mengatakan bahwa permainan Baro tidak terprediksi sampai sekarang. Sekarang Bastard harus memperhitungkan tindakan Baro, sehingga pengambilan keputusan Bastard akan selangkah lebih lambat. Di sisi lain, orang-orang Uber harus beradaptasi dengan Baro dan menyesuaikan taktik mereka. Tapi kesetiaan Baro hanya ada pada dirinya sendiri. Perpaduan sempurna di mana seorang raja menyatukan kekuatan, pasukan yang dirancang dengan sempurna untuk mengejar kejayaan. Dan Uber saat ini sedang mengalami evolusi yang eksplosif. Uber secara serentak menyerang tanpa ampun yang dikepalai oleh King Baro. Hiyori yang merasakan atmosfer kegilaan ini berkata, "Sialan, ini level yang berbeda. Uber sangat luar biasa. Mereka terlalu cepat, terlalu bagus. Aku tidak bisa membacanya. Aku sama sekali belum bisa masuk ke dalam permainan. Jadi ini adalah panggung dunia." Hiyori tidak percaya Isagi mengincar tujuan untuk melawan monster-monster ini. Hiyori bertanya-tanya bagaimana mereka bisa mencetak gol pada level ini. Hiyori menganggap semua orang di Liga Neo Egois ini sudah gila. Tapi karena kegilaan itulah Hiyori sangat menyukai ini. Dan ini adalah pertama kalinya Hiyori mengalami sepak bola seperti ini. Hiyori teringat dengan masa lalunya, di mana orang tua sampah yang memaksakan ekspektasi padanya. Dan alasan Hiyori bisa bertahan di Blue Lock sampai sejauh ini karena dirinya tidak ingin bertemu dengan orang tuanya yang sampah. Hiyori mengamati permainan Uber yang sangat cepat dan terorganisir, yang dimana Baro menjadi pusat dari Uber selayaknya seorang raja. Menurut Hiyori, meski Baro adalah seorang keparat yang egois, aura yang Baro pancarkan membuat orang-orang percaya padanya dan mengikutinya. Hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki kemampuan seperti itu. Hiyori juga menjelaskan, ketika Hiyori tidak ingin menjadi pemain terbaik di dunia, di saat bersamaan Hiyori melihat Isagi, seorang pemain dengan target untuk menjadi pemain terbaik di dunia dengan penglihatan yang sama seperti Hiyori. Hiyori merasa bahwa dirinya adalah kunci untuk evolusi Isagi Yoichi. Dengan adanya Hiyori di samping Isagi, Isagi memiliki potensi untuk menjadi striker nomor 1 di dunia. Tanpa keraguan dan penuh keyakinan, Hiyori berniat untuk membuka potensi Isagi, di mana masa depan Isagi mendominasi dunia, dan itulah masa depan yang layak dinanti oleh Hiyori. Dan dengan ini, Hiyori menyatakan akan membuat Isagi Yoichi menjadi raja. Terlihat bola yang dibawa Uber telah mencapai pertahanan Bastard Munchen. Nico yang telah dikepung mengumpan bola ke Lorenzo. Isagi dan Kaiser langsung datang dan melakukan pressing. Tapi itu hanyalah jebakan yang disiapkan untuk Kaiser dan Isagi. Baro yang berlari bebas siap menerima umpan dari Lorenzo. Isagi yang melihat hal tersebut berkata, "Sial, di depan kotak penalti, Baro." Dan maksat, Hiyori dengan Metavision berhasil memotong dan mengamankan bola. Hiyori yang berhasil mengamankan bola berkata, "Egoku bukanlah sesuatu yang sudah direncanakan seseorang untukku. Egoku adalah kunci dari masa depan yang kutemukan untuk diriku sendiri." Menatap Isagi, Hiyori berkata, "Ayo kita mulai, egois."
Hiyori yang mendapatkan bola langsung melakukan serangan balik bersama Isagi. Dengan kelincahannya, Hiyori berhasil melewati Sendo dengan mudahnya, lalu mengumpan ke Isagi dan melakukan scanning layaknya Uchiha Madara. Tidak ada celah melakukan kesalahan. Isagi dan Hiyori melakukan umpan cepat yang memporak-porandakan pertahanan Ubers. Hiyori yang membawa bola mengumpan ke Yukimiya sembari mengatakan bahwa Isagi memiliki banyak senjata yang bisa digunakan. Tetapi tidak diragukan lagi, senjata terhebat Isagi adalah kemampuan dalam melampaui rivalnya sambil terus bertarung dalam medan yang kacau ini. Kemampuan yang tidak akan Isagi dapatkan jika tidak datang ke Blue Lock, sebuah landasan dari ego Isagi. Dan saat ini, ego itu berusaha mendorong Isagi untuk menjadi pemain terbaik di dunia, dan yang memegang kunci untuk membangkitkan sebuah kelahiran dari pahlawan sepak bola berikutnya adalah Hiyori, pahlawan yang akan mengubah sejarah sepak bola. Hal itu yang mendorong Hiyori untuk terus maju. Dengan cepat, Hiyori berhasil menggocek 3 pemain sekaligus. Menurut Hiyori, mencetak gol bukanlah satu-satunya cara untuk menjadi seorang egois. Seorang egois juga bisa menentukan jalannya pertandingan melalui umpan. Dengan perhitungan yang matang dan mantap, lock on, Hiyori melepaskan umpan terobosan yang langsung mengarah ke kaki Isagi. Isagi yang melihat umpan Hiyori langsung berlari dan meringis sembari berkata, "Kerja bagus Hiyori, sempurna." Tapi 2 monster Uber telah menyergap Isagi melalui sisi kanan dan kiri. Namun, itu semua sudah diprediksi oleh Isagi. Isagi dengan tangkas berhasil menipu Lorenzo dan Aiku. Tapi dari sisi lain, terlihat predator yang menunggu dan siap menyantap mangsanya. Kaiser telah menunggu momen ini dan langsung menjemput bola yang masih di udara. Isagi yang melihat Kaiser datang berkata, "Dia berencana untuk mengambil golku saat berada di udara. Tak akan kubiarkan kau pencuri brengsek." Dan matawan. Ketidaksengajaan membuat tendangan gabungan melesat mengancam gawang Ubers. Tapi tidak disangka-sangka, baru telah berada di garis pertahanan dan melakukan king block. Meskipun Isagi dan Hiyori mendominasi permainan, pemain lain juga terus berkembang dan saling menghancurkan. Isagi yang tendangannya berhasil diblok mengatakan, kalau seandainya Kaiser tidak ada di sana, pasti Isagi bisa menendang bolanya dengan baik. Untuk bisa melampaui atmosfer ini, Hiyori dan Isagi membutuhkan satu bagian puzzle lagi agar bisa mencetak gol. Bola yang bebas di udara berhasil dibersihkan oleh Aryu. Kaiser dan Aiku langsung meluncur untuk mengamankan bola. Isagi melihat celah, duel antara Kaiser dan Aiku pun masuk dan berhasil membuang bolanya. Bola buangan itu didapatkan Hiyori. Isagi yang melihat Hiyori mendapatkan bola meminta Hiyori untuk menyerang bersama sekali lagi. Hiyori yang mendengar perkataan Isagi berkata, "Isagi pun meminta bola, dia masih percaya padaku." Hiyori mulai menyusun strategi yang dimana melampaui visi kemenangan sebelumnya dan berusaha untuk memenuhi harapan Isagi. Ketika Hiyori berusaha memenuhi harapan Isagi, Hiyori teringat bahwa sejak awal orang tuanya juga menaruh harapan pada Hiyori. Hiyori bahkan datang ke Blue Lock untuk lari dari harapan orang tuanya itu. Di saat Isagi menunggu sebuah operan dari Hiyori, Hiyori malah bimbang dengan apa yang harus dilakukannya sekarang. Hiyori bertanya-tanya apa yang sedang ia lakukan sekarang. Kenapa ia mencoba memenuhi harapan Isagi? Jujur, Hiyori sebenarnya tidak membenci harapan yang Isagi berikan padanya. Jadi apa yang harus Hiyori lakukan sekarang? Tiba-tiba bayangan ego Jinpachi keluar dan menghasut Hiyori. "Tendang, bukankah itu tujuan untuk menjadi seorang striker?" Hiyori dengan kesadaran penuh berkata, "Itu benar, ini adalah Blue Lock. Bagian yang kurang, apakah kemampuan menembakku?" Di saat Isagi berlari dan berteriak meminta operan Hiyori, Hiyori bingung membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Karena sejak awal yang menentukan masa depan Hiyori bukanlah dirinya sendiri, melainkan orang tuanya atau orang lain. Dengan memenuhi harapan orang lain, Hiyori juga berharap dirinya akan dicintai dan dipedulikan. Pada dasarnya, Hiyori takut menjadi sendirian dan ditinggalkan. Dengan lincah, Hiyori melewati Nico dengan mudah. Hiyori menyadari bahwa dirinya benar-benar menyedihkan. Hiyori pun bertekad mulai sekarang dirinya tidak akan bersembunyi di balik harapan orang dan hanya akan percaya pada dirinya sendiri. Meskipun pada akhirnya nanti Hiyori akan sendirian dan ditinggalkan, itu bukanlah masalah baginya. Hiyori yang sudah bisa membuat keputusan sendiri ancang-ancang untuk menendang sembari berkata, "Jika aku benar-benar dilahirkan untuk satu tujuan, yaitu bermain sepak bola,
maka shot ini akan menjadi jawabanku. Dan keluar. Isagi yang melihat Hiyori dengan egois menendang hanya terdiam. Tendangan penuh harapan Hiyori meluncur dengan cepat ke arah gawang Ubers. Aiko dan Lorenzo tercengang tidak percaya bahwa Hiyori akan melakukan syuting seegois itu. Tapi siapa sangka Sendo sudah sampai di depan kiper dan melompat. Dengan ini Sendo berhasil menyelamatkan Ubers dari kekalahan. Bersama dengan itu, Hiyori menyadari bahwa dirinya bukanlah orang yang terlahir untuk bermain sepak bola. Di saat Hiyori dihancurkan oleh harapannya sendiri, di saat yang bersamaan Isagi menemukan formula kemenangannya. Melihat tembakannya diblok oleh Sendo, ego Hiyori pun hancur berkeping-keping. Karena merasa bukan pemain yang terlahir untuk bermain sepak bola, Hiyori tenggelam dalam kegelapan. Ketika semua pemain kalang kabut melakukan serangan dan bertahan, Hiyori hanya diam dan termenung dalam kekacauan itu. Hiyori pun berkata, "Aku akan berhenti bermain sepak bola. Aku sudah memberikan segalanya. Aku bisa melanjutkan hidup tanpa penyesalan. Terima kasih Blue Lock. Aku akhirnya bisa mengatakan selamat tinggal pada sepak bola." Di saat Hiyori sudah menyerah dengan ambisinya, di saat itu juga terdengar teriakan yang memanggil namanya. "Hiyori, sekali lagi!" Terlihat counter attack telah dilakukan Ubers, dan Hiyori yang kosong tiba-tiba tercengang mendengar perkataan Isagi. Karena Hiyori tidak menyangka bahwa Isagi masih percaya padanya. Padahal Hiyori telah mengkhianati Isagi dengan tidak mengoper bola dan malah menembak bola tersebut. Isagi yang sedang berlari untuk menahan serangan Ubers berteriak pada Hiyori, "Jangan lihat apapun, jangan pikirkan apapun. Mengamulah Hiyori, lampauilah imajinasi terlihat kita secara refleks." Terlihat Nico telah mengumpan dan umpan tersebut disambungkan lagi ke Lorenzo. Hiyori menyadari bahwa yang disarankan Isagi padanya juga pernah ia sarankan pada Isagi. Hiyori tampak kebingungan dengan apa yang terjadi pada dirinya. Hiyori bertanya-tanya kenapa dirinya selalu ingin memenuhi ekspektasi Isagi terhadap dirinya. Terlihat Isagi berhasil menyusul Lorenzo dan akan melakukan tackle. Tapi Lorenzo bereaksi lebih cepat dan langsung mengumpan ke Baro. Namun Yukimiya sudah mengunci pergerakan Baro yang dibantu oleh Raichi. Baro yang pergerakannya dikunci pun kesal dan mengamuk sembari berkata, "Enyahlah dari hadapanku, dasar sampah tidak berguna." Dan keluar. Baro melakukan syuting keras. Namun sayang sekali Kunigami sudah berada di lini pertahanan dan berhasil memblokir tendangan Baro dengan kakinya. Permainan yang sangat intens membuat semua pemain sangat bergairah, termasuk Hiyori. Apa-apaan ini? Tepat saat aku berpikir untuk melanjutkan hidup, tepat saat aku berpikir akhirnya bisa pulang dan bermain game, padahal aku sudah siap untuk berhenti bermain sepak bola. Sudah kuduga, Blue Lock memang benar-benar tempat yang gila. Terlihat Gagamaru berhasil menangkap bola liar tersebut dan langsung melakukan operan jauh ke depan. Hiyori yang melihat operan Gagamaru berkata, "Mustahil, operan itu tak akan berhasil. Yang benar saja, operan busuk semacam itu tak akan berbuah menjadi gol, kecuali aku yang mengambilnya." Hiyori yang berhasil mengamankan bola menatap Isagi dan berkata, "Isagi-kun, kau memang benar-benar bajingan." Ini adalah serangan terakhir Hiyori, dan untuk terakhir kalinya Hiyori akan membantu ego yang gila dan rumit milik Isagi. Terlihat Nico dan Lorenzo melakukan pressing tinggi terhadap Hiyori. Hiyori yang melihat hal tersebut langsung melakukan passing rainbow flick yang mengarah pada Isagi. Duet maut Isagi dan Hiyori telah berjalan kembali. Isagi mengumpan ke Hiyori yang sedang di-pressing dua orang, tapi Hiyori dengan lincahnya bisa melawan dan melewati pressing itu. Pemain Uber sampai terheran-heran dengan aksi dari Hiyori. Hiyori yang mendapatkan penjagaan lagi melakukan nutmeg pass ke Isagi. Hiyori yang sedang melakukan duet maut dengan Isagi berkata, "Apa yang sebenarnya sedang kulakukan? Berlarian seperti maniak sinting. Perasaan apa ini? Apa ini karena campur tangan Isagi-kun? Kebaikan? Pertemanan? Sudah pasti bukan. Aku sudah tidak peduli dengan itu semua." Jauh di dalam lubuk hatinya, Hiyori jujur terhadap dirinya sendiri bahwa satu-satunya hal yang Hiyori pedulikan adalah membuktikan apakah Isagi Yoichi benar-benar hebat atau tidak. Jika Hiyori adalah pemegang kunci untuk menjadi yang terbaik, maka Hiyori ingin merasakan saat dunia berubah di sekelilingnya. Inilah ego Hiyori, ego yang sangat serakah. Dan sekarang untuk pertama kalinya, tubuh dan pikiran Hiyori sangat selaras saat bermain sepak bola. Dan Hiyori juga baru merasakan perasaan percaya pada dirinya sendiri. Dengan tekad bermain bola untuk yang terakhir kalinya, Hiyori menjadi playmaker yang akan menjadi juru kunci untuk keberhasilan Isagi.
Hiyori mengumpan ke Isagi. Isagi melepaskan bolanya untuk diterima oleh Yukimiya. Yukimiya yang dihadang mengembalikan bola ke Hiyori. Hiyori dengan metavisionnya melihat jarak yang akan ditempuh kurang 38 meter lagi. Hiyori berencana mengumpan ke Isagi ketika Isagi berhasil mengelakui back belakang Ubers. Di saat Hiyori menunggu Isagi menerabas lini pertahanan, Isagi malah dia mematung sembari menatap Hiyori. Hiyori yang melihat pergerakan Isagi terhenti di momen-momen krusial bertanya-tanya, "Kenapa kau berhenti? Teruslah bergerak, sialan. Bagaimana aku bisa memberi umpan padamu kalau kau berhenti, bodoh? Kau ingin aku menuruti egoku dengan mengincar gol untuk diriku sendiri, ha? Apa yang sebenarnya dia sedang pikirkan?" Melihat Isagi terhenti dan menatap, Hiyori teringat perkataan Isagi untuk melampaui imajinasi terlihat dan bergerak secara refleks. Layaknya gelas kaca yang dituangkan air mendidih, Hiyori telah memecahkan teka-teki kegilaan Isagi. Isagi menunggu keputusan Hiyori sembari berkata, "Itu benar, Hiyori, sadarlah. Rasakanlah titik buta di lapangan saat ini." Kaca dan pasir berserakan di lapangan. Apakah ini adalah momentum kemenangan untuk terlahirnya seorang pahlawan? Dengan kepercayaan dirinya, Hiyori bertekad untuk menjadi pusat dunia. Nico yang melihat pergerakan Hiyori bertambah cepat meyakini bahwa dirinya tidak akan menang jika duel 1 versus 1. Melihat hal tersebut, Nico pun berencana untuk memperlambat serangan Hiyori. Di sisi lain, Aryu dan Aiku melakukan penjagaan ketat terhadap Isagi untuk mengantisipasi umpan silang yang akan dilakukan Hiyori. Isagi yang sedang berada dalam penjagaan mendapatkan satu masalah lagi, yaitu Kaiser. Kaiser mendekat ke Isagi dan berupaya merebut gol kemenangan Isagi secara paksa. Mengetahui hal itu, Isagi menjaga pandangannya ke Kaiser. Hiyori berduel 1 versus 1 dengan Nico. Dengan kecepatan kakinya, Hiyori mengalihkan bolanya dari kanan ke kiri dengan cepat dan berhasil membuka ruang untuk melakukan umpan. Tapi Aiku melihat mata Hiyori mengarah pada bola, yang dimana Hiyori akan melakukan syuting untuk dirinya sendiri. Lorenzo yang juga menyadari hal tersebut segera menuju Hiyori untuk menghentikannya. Namun, Hiyori melakukan tendangan tipuan yang mengelabui Lorenzo. Nico pun sangat terkejut melihat aksi dari Hiyori itu. Di saat Hiyori terlalu lama membawa bola, King Baro telah datang sembari berkata, "Pada akhirnya kau hanya akan mengumpan. Lintasan umpan tertutup. Tanpa Isagi kau hanyalah seorang kacung yang tidak berarti, terlalu lemah untuk bertarung demi dirinya sendiri." Hiyori membalas perkataan Baro, "Terlalu lambat, bodoh. Aku sudah bisa melihat Isagi mencetak gol kemenangan." Terlihat semua orang yang berfokus menjaga Hiyori dan Isagi terkejut bukan main. Karena semenjak Hiyori menghadapi Nico, Hiyori dan Isagi sudah lost kontak atau tidak saling melihat. Tapi tiba-tiba mereka berdua saling terhubung dan bisa meloloskan diri dari penjagaan Super Ubers. Meskipun tidak saling bertatapan, tapi mereka memiliki visi dan penglihatan yang sama. Hiyori telah melepaskan umpan terobosan yang dimana mematikan semua pergerakan lawan maupun kawan. Dengan kerjasama yang tidak terprediksi, Hiyori berhasil memenuhi harapan Isagi. Tanpa penjagaan seorang pun, Isagi berhadapan dengan kiper 1 versus 1. Dan benar, tendangan cahaya harapan kematian telah diluncurkan dan gol. Isagi Yoichi berhasil menyopi habis jaring gawang dari Ubers. Dengan ini, Isagi membuat Bastard Munchen menang terhadap Ubers dengan skor 3-2. Komentator yang melihat gol tersebut berkata, "Sungguh menakjubkan, pahlawan pertandingan ini adalah Isagi Yoichi." Para pemain Ubers pun tidak percaya dengan apa yang dilakukan Hiyori dan Isagi. Lorenzo sendiri mengakui bahwa desain sempurna Ubers benar-benar dihancurkan oleh mereka berdua. Kaiser jiwanya berteriak frustasi karena mengetahui bahwa dirinya telah dikalahkan oleh Isagi. Dengan ini Isagi membuktikan bahwa badut sebenarnya adalah Kaiser. Hiyori yang bersama Isagi berkata, "Aku tak akan bermain sepak bola seperti ini denganmu lagi mulai sekarang." Isagi yang mendengar perkataan Hiyori tampak kaget dan kebingungan. Hiyori melanjutkan perkataannya, "Aku akan memainkan gaya sepak bola yang akan menghasilkan striker terbaik di dunia." Isagi pun diam dan sedikit shock karena ini bukanlah Hiyori yang Isagi kenal. Hiyori melanjutkan perkataannya, "Sejujurnya, aku berencana untuk berhenti bermain sepak bola setelah pertandingan ini. Tapi setelah menjadi bagian dari gol itu, setelah merasakan adrenalin itu, ego itu, mana mungkin aku bisa berhenti bermain begitu saja. Jika para striker tidak bisa memahami dan mengeksekusi umpanku, aku akan membuang mereka tanpa ragu-ragu. Hal yang sama juga berlaku padamu, Isagi-kun." Isagi membalas perkataan Hiyori,
Hah? Ada apa denganmu? Di balik sikapmu yang tenang, rupanya kau cukup sadis juga ya. Hiyori pun tersenyum, dan mulai saat ini sampai seterusnya, hidupnya akan berputar di sekitarnya. Di sisi lain Blue Lock, PXG versus Mansion City. Terlihat Nagi dan kawan-kawan yang tidak berdaya menghadapi Rin. Dan pertandingan pun telah berakhir, di mana Rin mencetak hat-trick dan membawa kemenangan untuk PXG. Di saat dunia bersorak atas kemenangan Hisagi, di saat yang sama di bagian lain Blue Lock, seorang striker yang sudah tidak lagi asing lagi, diam-diam mengantongi hat-trick. Ketika Rin yang telah berevolusi sendirian menghancurkan Mansion City, target selanjutnya adalah Hisagi. Persiapkan dirimu Hisagi, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping.